Ya, halo selamat malam teman-teman. Terima kasih banget udah mampir, udah join di live streaming gue pada malam hari ini di GoPlay. Pada malam hari ini, jadi gue pengen ada pembahasan gitulah, pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan, kekuatan-kekuatan goib yang biasa terjadi di dunia. Biasanya dialamin, kalau gue ya nggak tahu, gue itu ngalaminnya di dunia pekerjaan. Nggak tahu kalau misalkan kalian punya pengalaman terkait kekuatan-kekuatan ini, itu boleh banget kalian sharing di live chat gitu. Nanti kita sharing bareng, dan kebetulan pada malam hari ini seperti biasa gue juga ditemenin sama teman gue kali ini. Teman lama sih sebenarnya, teman waktu kami bekerja di satu perusahaan. Waktu itu kami sama-sama kerja di satu perusahaan, dan beliau ini juga rekan kerja. Waktu itu kami satu tim, dan kami istilahnya bekerja sama untuk melakukan beberapa proyek di perusahaan kami waktu itu gitu. Oke, sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah join di live chat. Ada R, terus ada di sensor. Oke, thank you banget. Ada dia ngomong orang dalam. Oke. Ada Friska, terus ada Suyengki. Halo Suyengki, thank you banget udah join ya. Jadi, kekuatan apa sih yang gue mau bahas sama temen gue ini? Jadi ada beberapa kekuatan nih sebenarnya, ada beberapa kekuatan, ada banyak gue list ya. Ada banyak lah, lumayan nih. Ada apa aja nih? Ada kekuatan privilege, ada kekuatan orang dalam, ada kekuatan luck, skill, luck dan skill gitu. Nah, nanti gue akan ada semacam survei kecil-kecilan aja. Jadi teman-teman yang mengikutin live gue pada malam hari ini boleh banget dibantu untuk isi polling. Jadi menurut kalian apa sih kekuatan yang paling kuat nih dari privilege, orang dalam, terus luck dan skill gitu. Menurut kalian apa? Dan boleh juga kalian sharing, atau mungkin kalian mau tanya juga, monggo silakan gitu. Ya, oke. Pada malam hari ini tanpa berlama-lama, eh, gue ditemenin sama temen gue yang tadi udah gue ceritain ya. Temen gue ini temen kerja di zaman dulu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2017-an. Iya, 2017. Enggak, 2016. 2016. Tapi ya nanti nanti kita ngobrol lah ya. Oke, tanpa berlama-lama, gue panggil dulu ada teman gue namanya Puji. Gue panggil dulu ya. Puji, halo? Halo, 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 halo. Dengar suaraku ya, Puji? Dengar, 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 Nah, dengar ini suaranya. ini kan suaranya udah kedengeran nih. Dengar. Tinggal videonya nih. Tinggal tampilan orangnya seperti apa. Mungkin Pasti, pasti. kalian penasaran. Halo, Nah, udah muncul. Ini halo semuanya. tampaknya. Boleh Seru. perkenalan dulu kali, Puji? Singkat. Oke, Jadi oke, oke. Puji ini Oke. mungkin nama lengkap, terus kesibukannya apa, terus sekarang lagi kesibukannya apa, terus mungkin Puji bisa kasih, ya Puji sekarang lagi di mana, posisinya, domisilinya, atau mungkin mau kasih nomor WA kali aja ada cewek gitu yang mau ngelamar pekerjaan gitu, Puji maksudnya. Mawar pekerjaan. Kebetulan Puji ini itu loh, punya punya desain agency loh yang cukup terkenal di kotanya. Monggo Puji. Alhamdulillah. Oke. Wah, mantap banget nih kesempatan kali ini bisa diajak kolaborasi sama Mas Angga. Aku manggilnya Mas karena Kita meskipun seumuran, apa? kita seumuran. Seumuran.
Beneran Oke, loh. oke. Oke, oke, oke. Oke, aku perkenalkan ya. Nama aku Budi Setiahari, bisa dipanggil Tio. Aku profesinya sebagai UI UX designer di perusahaan swasta bertempat di Yogyakarta dan perusahaan swasta di Swiss. Dan selain itu, aku juga memiliki agensi kreatif, Hmm. namanya Marketable Kreatif. Hmm. Nah, itu aku rilis aku sejak 2015 kalau Marketable Kreatif. Tapi aku terjun ke perusahaan swasta itu sejak 2016 bersama Mas Angga ini. Gitu. Wis. Gitu. Dan domisiliku aslinya Tuban, Jawa Timur. Begitu. Oh iya ya, masuknya di Tuban ya, Ci ya. Daerah. Iya, iya. Lagi WFH ini, Mas Ian. Oh, WFA. Wah, karena memang udah 2 tahun nih WFH. Lama banget. Ya mulai dari tahun lalu ya. Iya, Mulai dari tahun lalu. karena pandemi. Tapi teman-teman, jadi kan Gitu. tadi Puji ngomongnya bisa dipanggil Tio ya, tapi aku panggilnya Puji karena udah dari dulu dipanggilnya Puji. Banyak tuh, bingung tuh, banyak Nah, yang tapi bingung. kalau Kalau teman-teman di mau kalau panggilnya di Mas sini Tio, nah boleh. manggil Iya, iya, iya. ada yang manggil Tio, ada yang manggil Puji. Pokoknya, wah Tapi ini apa rapi juga ya, Mas ya. Wah, oke, oke, lumayan lah. oke. Iya. Gimana Mungkin Mas? mungkin Ini karena gimana ini? mungkin karena Tadi mungkin karena udah bintang dibuka. tamunya kali ini tuh spesial. Jadi, oke Ji, boleh diceritain nggak sedikit istilahnya pengalaman kamu waktu karena aku itu inget banget gimana kamu waktu itu mau apply ke kantor tempat kita bekerja, dan aku itu inget banget kamu seperti apa. Boleh diceritain nggak? Mungkin teman-teman yang di sini yang lagi nonton belum tahu. Oke, oke. Oke, aku ceritain ya. Oh, jadi di 2016 itu aku selesai, sorry, 2015. Aku selesai lulus SMA itu di 2015. Sebelum itu tuh aku menekuni desain. Cuman desain itu nggak sebegitu banyak yang aku tekuni karena keterbatasan apa orang-orang yang aku ajak sharing tentang desain. Jadi aku otodidak dari SMP. Aku belajar desain. Terus aku setelah lulus SMA, aku karena apa namanya ada sedikit apa namanya pengennya orang tua itu di jurusan teknik gitu, industri lah atau apa dan lain-lain. Hmm. Tapi karena aku punya passion desain dan aku pengen lah mempelajari desain, Hmm. yang pada akhirnya aku coba di rumah dulu Ya. untuk belajar desain seperti apa, seperti itu. Nah, kebetulan di salah satu perusahaan swasta itu ngebuka lowongan di tahun Hmm. 2016 tuh. Lowongannya tapi bukan desain, tapi operator produksi. Heeh. Jadi awalnya tuh aku masuk sebagai operator produksi di salah satu perusahaan swasta. Hmm. Nah, interview interview operator produksi tuh banyak lah karena kan lulusan SMA pasti lowongannya jadi operator produksi gitu. Interview tuh ya banyak lah ditanya-tanyain uh, tentang apapun lah. Nah, salah satunya ditanyain tuh uh, saya gitu. Enggak lah karena skillnya begitu banyak gitu Hmm. untuk uh, disebut gitu. Ada akhirnya kan alhamdulillahnya. Terus selang waktu beberapa lama, mungkin ada 3 bulanan lah gitu, aku belum dikabari sama sekali gitu. Ini apakah aku masuk atau tidak gitu. Hmm. Tapi HRD-nya sempat ngomong ke aku bahwa kita akan buka salah satu perusahaan lagi Heeh. dan itu butuh graphic designer gitu. Nah, di Oh. situ aku udah ngerasa, wah ini mungkin rezekiku nih bakal di sini gitu. Hmm. Terus selang 3 bulan kok lama gitu. 3 bulan lama, terus aku coba follow up lagi, follow up lagi, follow up lagi, yang pada akhirnya aku dipanggil.
Hmm. untuk jadi graphic designer Hmm. di salah satu perusahaan swasta tersebut. Nah, apa namanya, di saat aku belum dipanggil itu aku juga bisa dibilang apa ya, bisa dibilang kayak wah ini gimana ya, aku dapat kerja atau enggak gitu. Tapi Hmm. aku harus sabar dan sabarlah, pokoknya intinya sabar. Pada akhirnya aku dapat panggilan itu. Nah, di titik itu pun aku juga baru bisa mulai karirku di perusahaan swasta sebagai graphic designer seperti itu. Gitu. Itu awalnya sih seperti itu. Nah, Jadi memang benar-benar kita harus berjuang, kalau bisa berjuang dengan diri sendiri hmm. untuk meraih itu, atau seperti tema yang Mas Angga angkat sekarang, apa ada privilege orang dalam, luck Hmm. atau skill seperti itu. Itu sangat berpengaruh karena itu. Nah, Gitu. nah makanya itu Ji, makanya itu kenapa ketika aku bikin tema ini, itu aku langsung kepikirannya itu pengen ngajak ngobrol kamu, gitu. Karena bener-bener aku keinget sama perjuanganmu untuk masuk ke perusahaan, gitu, Benar, gitu. benar Karena sekali. Dan iya, karena dari pengalamanku juga ketika aku apply perusahaan kan pas aku kelar kuliah kan udah mulai tuh sebar-sebar CV, portfolio karena kita kan graphic designer ya. Nah, iya, itu nggak gampang, Ji. Benar-benar nggak banget, gampang. banget, banget. Gak Nggak gampang sama gampang. sekali itu. Susah Iya, banget. karena ya kayak itu tadi kayak karena kita nggak ada koneksi di perusahaan tertentu ya misalkan Benar, ya benar. gitu. Kayak misalkan orang tua kita deh, orang tua nggak tahu ya aku nggak orang tua aku nggak ada Iya, koneksi di perusahaan tertentu gitu. benar. Apalagi aku juga nggak ada sama sekali. Nah, Jadi udah dibiarin gitu. Karena kan pada awalnya orang tua aku pengennya aku di sekolah teknik lah gitu. nah, Maksudnya pertambangan apa. ya Tapi aku harus milih desain. pilihanku sendiri gitu loh Hmm. terhadap desain seperti itu. Sampai akhirnya aku harus tanggung jawab sama pilihanku tersebut gitu. Gimana caranya Heeh, aku heeh, biar dapetin graphic designer ini gitu. heeh. Seperti itu. Nah, nah itu yang aku bilang juga. Karena apalagi ya kamu ya, istilahnya secara orang tua pengennya kamu di mana, tapi kamu istilahnya Iya, agak istilahnya bandel lah gitu. Istilahnya bandel benar benar benar. gitu. Bandel dalam konteks yang berbeda ya, Iya gitu. ya, yang Dalam bandel konteks yang boleh, yang berbeda. penting tanggung jawab sih. Itu Iya. yang Nah, penting. itu kan otomatis pasti orang tua itu ya karena kamu memilih jalan yang berbeda dari yang diarahin sama orang tua, kan berarti orang tua Mm-mm. nggak ada koneksi nih gitu. Di mungkin aku nggak tahu ya, dia mungkin orang tuamu ada koneksi kan kamu istilahnya teknik ya. Aku nggak tahu orang tuamu Iya, punya benar. koneksi Ya, orang-orang yang bekerja di perusahaan tertentu yang jurusan teknik nggak sebenarnya? ya seperti itulah. Ada banyak lah. Yang Banyak ya tapi kan? bener, banyak banget sih yang di Hmm. teknik itu. Cuman karena aku memang orangnya ya bisa dibilang terlalu keras Idealis ya. juga. Ya, ya, ya masih muda ya. Wajar, 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 wajar. Iya, Idealis wajar wajar. wajar. Heeh. Jiwa idealisnya itu aku gak mau, aku pengennya ini gitu. Iya, bener, 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 bener banget. Nah, nah itu orang tua kan pasti lah gimana sih? Udah istilahnya orang tua udah punya koneksi nih, udah punya koneksi di sini nih ya Bener, kan. Terus kamu ternyata milih jalan lain, orang tua kan gak ada koneksi di situ tuh. bener. Tapi Gitu. biasanya gini, yang terkadang kita harus bisa apa menyaring juga Hmm. koneksi itu, kok koneksi itu apakah benar gitu loh. Dalam arti benar tuh nanti untuk jangka panjangnya bagaimana, Hmm. apakah dalam karirmu akan bisa bertambah lebih bagus gitu. Selain kamu akan mendapatkan apa cuan, kamu Heeh. kan juga harus mikir gimana ke depan karirmu itu gitu Hmm. loh. Hmm. Maksudnya nggak stuck dengan orang dalam tersebut, seperti itu Hmm. sih. Ya, ya. Sebenarnya itu harus dipikirin. Nah, benar-benar setuju sih. Tapi sebelum kita ke situ aku pengen nanya nih, Ci. Em, apa lebih ke pengalamanmu juga sih. Kamu kan istilahnya awalnya ngelamarnya di divisi produksi ya waktu itu ya. Produksi. Hmm, Ketika kamu di interview ternyata kamu punya interest di desain grafis. Terus abis itu kamu ada kesempatan nih untuk menunjukkan, bener nggak? Menunjukkan benar. karena kan kalau orang kayak kita nih orang desain
eh skill kita itu pasti akan kelihatan dari portfolio, bener kan? Dari Benar portfolio sekali, seperti ya, bener kan? Nah, itu. Nah, benar sekali. ketika kamu diberikan kesempatan untuk menunjukkan skill waktu itu rasanya gimana, Ji? Wah, pada awal-awalnya karena aku orangnya yang nggak pernah masuk ke dunia perusahaan ya. Intinya, apalagi anak lulus SMA lah. Anak Mm-mm. lulus SMA tuh kalau masuk ke perusahaan yang langsung bisa jadi dalam arti posisinya itu bisa apa staff gitulah. Hmm. Itu agak agak ada shock shock culture-nya juga gitu loh Hmm. di situ gitu. Nah, Hmm. pada awalnya seperti itu yang pada akhirnya aku harus gimana caranya nunjukin skillku itu dengan berlahan juga aku perlu apa menggali skillku tersebut, belajar dan belajar dan belajar seperti itu gitu. Pada awalnya juga takut gitu. Wah, ini aku apakah sesuai ekspektasi mereka atau enggak ya Ya, gitu. Seperti itu sih. ya. Gitu. Nah, itu. Aku dulu malah agak takut juga ya pas pada awal-awal itu malah sering tanya ke Mas Angga karena Mas Angga yang udah senior di situ ya aku tanya-tanya. Tapi aku orangnya ini sih memang fleksibel enggak maksudnya dalam arti aku selalu ngebuka buat belajar dan belajar sih. Karena kita sebagai apa ya namanya sebagai manusia kita harus terus belajar lah gitu. Nggak bisa kita nggak belajar gitu. Meskipun kita udah punya skill gitu, tapi kita tetap harus belajar tuh. Gitu Nah, sih. nah, ini ya teman-teman, sekilas nih tentang Puji. Jadi emang aku itu senang banget kerja sama Puji waktu itu karena dia ini orangnya itu bener-bener curiosity-nya tuh gede banget. Dia tuh pengen tahu segala hal kayaknya waktu itu. Jadi kayak wah, nanya-nanya mulu, kadang-kadang aku sebel sih. Nanya mulu nih orang. Aku Ya lagi gitu riwel gitu misalnya. Lagi riwel gitu. Tapi eh dia itu kalau ya waktu itu benar-benar ya itu tingkat keingintahuannya tuh apa gede banget dan eh istilahnya gigih gitu loh. Gigih juga pas kerja. Jadi kayak wah, nggak hitungan gitu loh. Sempet sempet jadi nggak cuma desainer doang ya, jadi apa, jadi Pasang banner. jadi pasang-pasang banner, jadi keliling-keliling, ya ampun. Pasang Nah, banner keliling-keliling. Wah, oke sih itu. keliling-keliling ke, Tapi itu pengalaman sih. iya gitu. Nah, Jadi itu sih. LO. Nah, itu sih. Jadi makanya kenapa aku ingin membahas soal kekuatan-kekuatan ini, Ci. Ada kekuatan privilege, kekuatan apa orang dalam, luck dan skill. Kalau kamu sendiri nih, ini kan kamu sudah punya pengalaman nih, apply di perusahaan yang tempat kita kemarin kerja bareng-bareng. Terus Benar. kan kamu juga apply di perusahaan yang baru sekarang nih. Boleh Benar. di mungkin diceritain mungkin ya, istilah diceritain kekuatan apa yang kamu pakai untuk melamar kerja? Kekuatan skill kah? Kekuatan orang dalam Oke. kah? Atau kamu punya privilege yang lain? I don't know. Oke, oke. Oke. Jadi setelah tapi perjalanannya cukup panjang sekali ya. Aku coba ceritain sekilas saja lah Iya, iya. gitu. Gak apa-apa, Eh panjang juga gak apa-apa. Waktu kita masing-masing. kita panjang juga ya sih. Oke, oke. Jadi setelah 2016 itu kan awal karirku banget gitu. 2016 awal karirku banget di perusahaan swasta itu ya di kota kita lah gitu. Nah setelah itu aku 1 tahun setengah ya 1 tahun setengah di situ aku memutuskan untuk resign gitu. Tapi dalam otakku sebelum aku resign tuh aku harus bisa kuliah gitu karena aku lulusan SMA dan aku perlu untuk kuliah gitu. Nah tapi aku pengen kuliah di kota besar dan tujuanku aku pengen kerja dulu baru aku kuliah gitu. Hmm, Kuliahnya jadi kuliah kelas karyawan seperti itu. Nah, hmm, hmm, pada akhirnya dengan pengalamanku 1 tahun setengah itu aku udah cukup yakin gimana caranya aku harus bisa dapat kerja lagi gitu. Aku udah yakin banget pengalamanku 1 tahun setengah ini dengan begitu banyak pengalaman jadi apapun yang tadi Mas Angga bilang, aku udah yakin aku pasti bisa kok gitu nah, buat cari kerja yang memang proper buat aku lagi gitu. iya. Nah, pada itu 2017 Oktober kalau nggak salah ya, Oktober aku mutusin buat resign. Terus habis gitu aku mikir, aku pasti dapat kok gitu. Aku resign, selang 2 bulan aku dapat akhirnya di Jogja.
Nah, aku dapet itu aku ngelamar sendiri di Jobstreet, di Oh iya. ya semuanya lah itu di platform-platform pencari kerja. Heeh. Aku ngelamar-ngelamar, ngelamar sendiri dengan portofolioku yang baru yang aku dapat dari kerjaanku yang Mm-mm. pertama. Terus aku bagusin, terus aku tanya-tanya juga gimana portofolioku apakah baik, apakah enggak gitu Mm. seperti itu. Mm-mm. Yang pada akhirnya aku coba pelan-pelan nyari sendiri. Akhirnya aku dapat di Jogja itu di 2018 awal seperti itu. Jadi itulah apa namanya pijakanku kedua. Heeh. Pijakanku kedua untuk mendapatkan kerja, aku nggunain skillku aja, Heeh. skill dan ya doa sih. Yang utama doa dari orang tua itu pasti. Ya. Skill, gimana caranya kita menata skill kita, gimana caranya kita memperdalam skill kita seperti itu. Gitu. Sebenarnya tapi kalau misalkan ngebahas privilege sama orang dalam, Mas, Mm. itu juga sebenarnya apa namanya sangat berpengaruh sih. Tapi pengaruhnya dalam diriku tuh ketika aku seperti aku kenal Mas Aga gini lah Mm. gitu. Kita apa namanya kita bisa berkolaborasi, kita bisa apa bekerja sama seperti itu sih. Kalau di dalam diriku privilege sama orang dalam itu seperti itu gitu. Tapi kalau untuk aku jangkaku untuk bekerja dan lain-lain, aku selalu menggunakan skillku sih gitu loh. Aku bisa mengukur skillku sampai mana gitu. Nanti Oh. aku bisa bertahap-tahap aja lah gitu. Nggak melulu langsung aku pengen langsung atas gitu. Nggak, jadi bertahap-tahap aja gitu. Jadi kamu jadi kamu masih berpegang teguh bahwa kekuatan skill itu kekuatan yang paling powerful untuk Ya, kamu kalau ngedapetin pekerjaan itu. Kalau aku pribadi masih seperti itu. Soalnya aku melihat dari kilas balikku, aku udah pindah dari tiga perusahaan gitu. Mm. Aku murni menggunakan skillku sendiri sih sama laku gitu. Kalau untuk privilege sama orang dalam aku sama sekali nggak pernah pakai itu. Ya ada lah dulu pas waktu awal aku resign di Ada pas itu orang kerjaan dalam. pertama. Ada yang nawarin juga kayak nawarin kamu nggak kerja di tempatku aja gini-gini Nah, gitu. Tapi aku cuman iya gitu. Aku coba di line dulu. Ketika di line udah terima ya udah aku di line aja dulu gitu. Gitu. oh, tapi Karena gini, karena oke, apa ya? oke, Kalau kalau pikirku, kalau kita bahas orang dalam dulu ya. Karena ya, orang dalam ini banyak orang lah yang bilang the power of orang dalam gitu. iya, banyak Nah, banyak pol, banyak pol. eh, Aku kebetulan juga dalam karirku aku ada kontribusi orang dalam juga ada. eh, nah, Oke lanjut sih. the power of the power of orang dalam ini Iya. lumayan sangat berpengaruh banget lah gitu loh. Mm, Karena kan dia ada di lingkungan pekerjaan di situ gitu dan mm, bisa membawa seseorang ke dalam situ gitu. Nah, uh, kalau kita kalau kita dibawa ke situ, tentu tanggung jawab kita semakin besar. Selain tanggung jawab kerjaan ya, dengan tanggung moral jawab ya. attitude, terus performance juga seperti itu. Nah, kalau kita nggak bisa ngejaga itu pun, ya kasihan juga orang yang membawa kita Iya, buat ke situ gitu loh. betul. Yang pada akhirnya kredibilitas mereka jadi turun seperti itu gara-gara kita seperti itu sih. Hmm. Kalau itu untuk orang dalam. Sebenarnya orang dalam sama privilege ini faktor eksternalnya diri kita sih gitu loh. Ah, Kalau faktor internalnya diri kita kan luck and skill ya. Jadi kita iya. harus kuatin dulu faktor internal kita, Mm-mm. terus kita eksternal ini ibaratnya bonus lah, bonus Setuju. dari bonus dari Tuhan lah gitu. Iya. Privilege sama orang dalam ini karena faktor eksternalnya gitu. Mm, Seperti itu sih sebenarnya. setuju. Nah, Jadi meskipun orang dalam ataupun privilege, heeh. kalian tetap harus punya luck dan skillnya, skill kalian tuh tetap harus punya gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi Ji, kamu di Jogja itu sebelumnya, sebelum kamu pindah ke Jogja, emang kamu punya kerabat atau temen yang emang ada di Jogja atau di perusahaan itu Sama sebelumnya? sekali nggak pernah, Sama sama sekali nggak sekali ada. nggak ada, Sama sekali nggak nggak ada, ada ya. sama sekali. Nah, terus gimana? Eh istilahnya kamu membangun apa ya? Istilahnya kalau kalau aku bilang ada orang dalam ini kan berarti kan orang dalam ini tahu bahwa kamu itu emang experience, kamu skillful orangnya gitu. Hmm. Itu gimana kamu membangun koneksinya?
Kalau misalkan, maksudnya ini dengan orang Karena dalam ya, misal iya, karena kan ada gitu. istilahnya kamu orang baru nih, lingkungannya kamu nggak ada yang kenal gitu. Kamu nggak ada yang Iya, kenal, iya. bener kan? Nah itu gimana kamu membangun koneksinya? Nah, kalau aku biasanya kalau kalau aku pribadi gimana cara membangun koneksinya dengan orang-orang baru, terus gimana bisa akrab dan lain-lain. Balik lagi tadi pas ketemu sama Mas Angga lah awal-awal bagaimana aku gitu. Jadi kayak ada satu-satu hal yang memang aku harus kayak nge-treat orang ini tuh kayak gimana gitu. Jadi buat nyari ilmu baru tuh aku selalu excited gitu. Misalkan aku, tapi itu bukan dalam bidangku ya, misalkan kayak misalkan programmer lah atau apa gitu. Aku tanyain lah gitu, ini gimana sih gitu. Yang pada akhirnya mereka juga apa respect gitu terhadap diri kita gitu. Hmm. Nah, disitulah selalu bisa terjalin komunikasi dengan baik gitu loh. Yang pada akhirnya nanti ujungnya bisa kita kolaborasi bareng, kerja bareng, Nah, atau kita punya project bareng di luar seperti itu sangat-sangat mungkin sih. Seperti itu sih. hmm, iya iya iya. Itu sama pengalamanku juga kayak gitu, Ci. Pas aku Iya, pertama kali ke Jakarta itu aku sama sekali, aku bahkan gak ada keluarga di Jakarta, Ci. udah modal modal bonek ya, modal Modal nekat bonek, pokoknya. iya, emang karena aku orang orang Surabaya. Jadi modal bonek, Hmm. ih bener-bener gak ada. Itu pun aku ngandelin ini karena kan si Frankie kenal, masih inget kan? Oh iya, 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 Frankie ya. kenal, kenal. Jadi Frankie itu teman-teman kami juga di perusahaan tempat kami bekerja. Jadi dan kebetulan dia itu kan dinasnya di Bekasi ya waktu itu. Di Iya, di Bekasi. Bekasi ada Nah, aku ada Jakarta nggak ada. virusnya di sana. Iya, nggak ada keluarga, teman apalagi, ya kan? Ya udah nginepnya di tempat Frankie di Bekasi. Nah, aku interviewnya Wow, di Jakarta Selatan. Waduh. wah, Bekasi Jakarta Selatan jauh banget. Wah, itu pertama kalinya aku naik naik busway. KRL belum sih waktu itu. Aku busway waktu itu. Pertama kali belajar waktu itu ya. 2017. 2017 ya. Hmm. Wah, itu bener-bener pada saat itu kayak aku nggak tahu kamu ngerasa juga nggak kayak datang di lingkungan yang bener asing, nggak tahu ini Bener. apa gitu kan, Kayak kita dan harus cepat di beradaptasi. diuji nyali kita gitulah. Wah banget. Apa namanya kayak gimana kita bisa jadi orang tuh bisa membawa diri kita ke orang-orang itu seperti apa gitu Hmm, tanpa kita kenal sama mereka sama sekali gitu di awal-awal. Itu sangat-sangat benar-benar wah itu menguji banget sih hmm, menurutku loh ya. hmm. Itu menguji banget sih. Tapi Ji, kamu pernah gini dalam dalam pengalaman kamu ini udah perusahaan yang ketiga kan, bener ya? Iya, perusahaan ketiga ini sekarang. Nah, kamu pernah dapat cerita nggak mungkin dari rekan kerjamu yang orang HRD mungkin, atau mungkin kamu pernah tanya-tanya langsung ke mereka pas kamu masuk, sainganmu siapa aja, kamu pernah nanya nggak? Pernah, Dan sering sainganmu itu. seperti apa, kamu pernah nanya juga nggak? Misalkan Pernah, pernah, misalkan pernah, ternyata sainganmu itu kenalannya direktur gitu misalkan. pernah aku yang terakhir ini aku tanya kan Iya. pas 2 tahun yang lalu lah gitu aku tanya kan Heeh, dulu yang ngelamar di sini pas waktu aku ngelamar di sini tuh berapa orang gitu heeh. jumlahnya gitu. Hmm, Dia bilang yang ngelamar di portal portal job itu sekitar 150 gitu. hmm, 150 hmm. terus yang diseleksi hasilnya ada 10 Heeh, tapi yang dipanggil ada 5 gitu pada akhirnya gitu loh. hmm, Nah, yang memenuhi syaratnya 5 gitu. hmm. 5 dipanggil, yang pada akhirnya itu ada titipan tuh ada pasti. Oh Jadi iya, kita punya titipan saingan itu udah titipan gitu. pasti sih. Itu ada itu. Heeh. Itu bener-bener ada itu titipan. Tapi itu titipannya ini sih manajer gitu. Oh. Nah, pada akhirnya keputusan finalnya kan ada di direktur tuh. Jadi interview terakhir kan sama direktur, Hmm. sama misalnya direktur atau co-founder lah gitu. Nah, co-foundernya ini ternyata pas waktu first impressionnya sama aku tuh cocoknya sama aku gitu. Yang pada Hmm. akhirnya ya ya oke, akhirnya aku yang kepilih gitu loh pada waktu itu gitu. Hmm. Nah, setelah itu pun setelah aku masuk pun
direkturnya juga respect gitu sama aku. Aku nggak tahu ya, setiap kerja kok aku selalu punya co-founder atau direktur tuh yang respect banget sama itu. Aku sangat-sangat Bersyukur lah senang Ji, sih itu. bersyukur. Bersyukur banget lah. Heeh. Bersyukur banget itu aku gitu. Jadi mereka tahu kinerjaku seperti apa dan aku bersyukur banget gitu. Mereka Hmm. respect sih sama aku gitu. Bersyukur. Berarti kamu mengalahkan orang titipan Ji. Bener. Mengalahkan Wow. non titik Berarti itu kamu bener banget. dan dia nggak masuk itu. Nggak masuk, bener nggak Oh, masuk dia. ini nih, ini jadi belum tentu nih orang, jadi belum tentu orang dalam nih masuk. Benar, belum tentu orang dalam masuk itu benar. Itu tergantung ini juga, sih, tergantung perusahaannya juga. Kalau perusahaannya memang mereka kayak semacam benar-benar pure nyari apa? Nyari talent yang memang benar-benar pure skillnya oke dan Hmm. kan tentu HRD adalah kualifikasi kayak mungkin attitude atau mungkin cara kerja dan lain-lain kan dia bisa menilai gitu. Hmm. Nah, mungkin dari situ juga dia bisa menilai gitu. Kan ada tes-tesnya juga kan kita sebelum masuk seperti Ya. itu sih. Mm-mm. Kayak I gitu. see. Itu kalau memang perusahaannya yang benar-benar fair ya gitu loh. Ya. Itu sih. Nah ini nih nggak, tapi nggak semua orang ya, nggak semua kita itu Iya, dapat perusahaan yang kayak semua gitu Ji. orang. Benar, tapi ini buat teman-teman mungkin yang punya privilege atau orang dalam, bersyukurlah kalian gitu loh. Itu nggak apa-apa. Rezeki orang kan ini Beda-beda apa? ya. Rezeki kan beda-beda gitu. Heeh. Namun ketika kamu udah dapat privilege atau orang dalam, ya kalau bisa skillmu selalu diperbarui lah gitu. Nah. Jangan terus kamu ketika dapat privilege atau orang dalam kamu terus ya udahlah gini aja gitu. Nggak, jangan-jangan karena itu akan pertama akan terjebak di zona nyaman pasti. Kedua kamu bakal ya perkembangan hidupmu stuck-stuck aja lah. Terus pertemananmu juga stuck-stuck aja gitu. Dan Karena pertemanan itu juga menentukan karirmu juga sih. dan Seperti itu. jadi disalahgunakan ya kan, bisa aja disalahgunakan. Bener, Disalahgunakan karena ya gue punya privilege kok, gue punya kenalan di perusahaan-perusahaan gede, jadi bisa bener, disalahgunakan jadinya. Jadi apa, power abuse gitu sih bisa jadi. bener, Terus bener, bener. kamu kan tadi bilang apa tadi soal apa ya, apa naikin skill ya di internal pribadi ya gitu. Berarti em, istilahnya harus banget untuk mengasah skill itu dulu ya. Maksudnya oke lah, beberapa orang mungkin punya orang dalam, mungkin punya privilege, tapi Iya, if you have no skills it means nothing, ya nggak sih? bener, bener. Jadi harus punya skill dulu gitu. Meskipun orang dalam, kalaupun itu nggak sesuai dengan passionmu atau jurusanmu kuliah, ya sama aja gitu loh. Kamu nanti bakal stuck di situ gitu loh. Kecuali kamu kalau mau mengasah skillmu yang kamu ada di perusahaan tersebut gitu. Hmm. Seperti itu sih. Selalu diasah aja skillnya itu. Memang penting kalau skill itu karena itu yang akan nentuin jenjang karir kalian, nentuin jenjang karir, terus nentuin Mm-mm. circle pertemanan kalian juga gitu loh. Nah, Gitu. untuk ini karena kita ngomong orang dalam berarti ada hubungannya sama koneksi ya kan. Koneksi ada Iya. hubungannya sama circle pertemanan. Kalau kamu milih circle circle pertemanan yang seperti apa, Ji? Kalau Heeh. aku sebenarnya orangnya bukan orang yang pilih-pilih circle pertemanan ya. Kalau aku Apa pribadi. kamu kamu milih circle-nya itu ya udah yang direktur-direktur tok gitu. Oh, enggak, Nggak enggak, mau, enggak, enggak. nggak mau Enggak, sama yang staff-staff, nggak mau. enggak pernah, enggak pernah. Ada cerita nih, lucu. Jadi dulu pas di perusahaan kita apa yang pertama sama Mas Angga, itu aku kan masuk di 2016. Nah, 2017 tuh ada anak-anak yang masuk, anak-anak baru lah gitu. Aku bisa bisa berbaur sama mereka gitu loh, bisa berbaur sama mereka yang pada akhirnya mereka tuh nggak tahu kalau aku tuh ternyata udah 1 tahun di situ gitu. Hmm. Dia kira nih aku anak baru nih di sini gitu loh, bareng mereka gitu. Gitu. Aku tuh bisa jadi di mana-mana lah intinya gitu. Kayak gitu. Kalau seri pertemanan nggak milih sama sekali sih. Jadi mau karena ini semakin kita banyak ketemu orang, semakin banyak juga ilmu yang kita dapat gitu loh. Kita belajar terhadap karakteristik orang-orangnya ini. Jadi ketika mungkin ya karena kita ini baca buku pun agak susah ya, maksudnya waktunya gitu.
yang pada akhirnya kita gimana sih kita caranya belajar apa terus terus belajar terus gitu. Nah, yaitu memahami karakteristik orang-orang yang akhirnya kita tahu nih, oh ini seperti ini gitu. Jadi dari situ kita dapat pengetahuan baru seperti I itu. see. Benar benar benar. Oke. Ji, sebelum sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, ini aku mau ada sedikit polling nih buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi aku pengen pengen tahu pendapat kalian nih. Ini jadi aku ada pertanyaan lebih kuat mana? Jadi kalau ada pilihan, ada kekuatan skill, luck, privilege, Mm-mm. dan kekuatan orang dalam. Jadi ini aku mau mau survei dulu ke teman-teman kita yang nonton kita pada malam hari ini untuk menjawab gitu dulu ya Ji ya. Siap. Oke. Jadi teman-teman yang nonton pada saat ini boleh kalau dibantu untuk jawab ya. Jadi kekuatan yang mana nih? Kekuatan skill kah? Luck? Privilege? Orang dalam? Oke. Jadi kita menunggu sekitar 30 detik, 10 detik lagi, Ci. 10 detik lagi. 10 detik lagi ya. Nah, ini nanti ada teman yang sharing juga sih. Nanti kita jawab ya. Nanti mungkin kamu bisa bantu jawab Siap. juga. Oke, oke. Oke, ini surveinya udah selesai. Jadi kita lihat hasilnya bareng-bareng. Dan survei membuktikan, cek program acara ya. Oh, apa Masih sih? luck, luck, luck lebih lebih Oh, ini. lat. Mungkin yang jawab cuma Iya, satu orang. Atau maybe we can say luck itu mungkin bisa juga doa ya. iya, Doa doa dan sih. ya doa iman kita ke Tuhan gitu dan doa orang tua itu juga Benar, paling paling penting ya. Jadi benar, benar. kalau aku sih ngomong luck itu aku nggak aku nggak prefer ngomong luck, tapi lebih ke aku diberkati atau aku emang didoain yang baik gitu sama orang tua, sama aku juga berdoa sendiri gitu. Itu ya. Kalau kamu gimana Ci soal luck? Oh, kalau luck ini banyak banyak ini sih. Banyak banyak sesuatu yang kayak semacam datang pada kehidupanku tuh kayak eh, sebenarnya ini bukan ekspektasiku tuh, tapi melebihi ekspektasiku. Nah, Hmm. pada akhirnya aku percaya bahwa luck ini sangat-sangat ada gitu loh. Hmm. Dan aku mempercayainya gitu. Hmm. Yang pada akhirnya bisa membawaku ke titik sekarang ini juga Hmm. karena ya di dalamnya ada lucknya juga. Seperti itu sih. Hmm. Gitu. Iya, iya. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana Ji, ini ada mungkin kalau kamu bisa lihat ada ini Suyengki ada dia eh, sharing di tempat kerja kalau ada lowongan kan kita mau info ini ke teman atau saudara yang belum atau butuh kerja. Pendapatnya gimana kalau kita di posisi seperti ini? Pengen masukin teman sebagai orang dalam, tapi takut gede tanggung jawabnya kalau dia kerja nggak bener gitu. Mau dibilang dimasuk karena skill juga, tapi biasanya setelah kerja kan pada tahu dia tahu ada lowongan dari siapa kan, pasti. Nah, jadinya dia dianggap masuk karena orang dalam. Aku aku yang jawab tadi nyari pilihan God's will gak ada ya, emang gak ada sih. Aku gak punya luck. Oke, oke ini pengalaman dari Suyengki. Kalau kamu pernah menurut kamu nih kalau dari pengalaman Suyengki nih, jadi mungkin dari Suyengki ini pengen masukin, dia pengen jadi orang dalam. Ada temennya Mm-mm. butuh butuh pekerjaan, terus dia pengen jadi orang dalam. Tapi dia takut nih, ada tanggung jawab sih emang pasti. Dan aku Iya, pernah tanggung nih, aku jawab. pernah pernah jadi kayak Suyengki. Sedang sih semalah, sedang. Jadi ada temanku juga yang aku mau masukin di perusahaanku sekarang, Mm-mm. gitu. Jadi kalau menurut kamu gimana Ji? Jadi dia takut nih, dia takut tanggung jawabnya untuk masukin orang. Mungkin dia takut takut jadi orang dalam yang ternyata dia salah masukin kandidat buat perusahaan dia gitu. Menurut kamu gimana Oke. Ji? Atau kamu punya pengalaman juga Ah, jadi orang dalam? benar. Apa ini? Aku juga ada sih. Pasti kebanyakan orang ketika kita mau ngajak teman kita tuh kayak, wah,
ini nanti gimana ya gitu. Hmm. Ini apakah nanti apakah bagus nggak kredibilitasnya ketika dia udah masuk, attitude-nya bagus nggak, performanya bagus nggak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau aku pribadi, ketika aku ada temen dan dia pengen masuk ke perusahaanku gitu, aku selalu bilang ke dia, aku bilang dulu ke dia, ini ada mungkin seleksi administrasi bisa aku bantu gitu. Maksudnya untuk ini temanku gitu kan. Aku bilang gitu. Tapi untuk seleksi berikutnya kayak seleksi skill, seleksi dan lain-lain itu nanti sama HRD gitu loh. Maksudnya dalam arti udah keputusannya HRD, aku cuman kebantu sampai depan aja gitu loh. Aku ngasih tahu gitu. Mm-mm. Nanti kan yang menilai bakal HRD tuh, dia bakal tahu gitu loh. Maksudnya Ya. skillnya seberapa, kemudian apakah attitude-nya dia baik dan lain-lain itu pasti nanti yang tahu HRD gitu. Jadi aku udah bilang dulu ke temanku di awal gitu, aku bilang ya aku bantu buat di interview untuk seleksi administrasinya, aku bantu. Namun ketika nanti udah seleksi skill, seleksi dan lain-lain, itu udah urusannya HRD ya, seperti itu. Aku selalu bilang gitu sih. Mm-mm. Karena kalau misalkan kita nanti maksain HRD buat harus dimasukin, itu malah tanggung jawabnya di kita semakin besar. Seperti itu sih. Itu. Jadi Tapi kamu, tanggung jawab oh ya. gimana? Tapi kamu pernah ini, pernah pernah itu kamu berhasil menjadi orang dalam buat temen kamu. Pas ya singkat cerita interviewnya bagus lah. Singkat cerita dia masuk tapi ternyata dia ngaco nih kerjaannya. Ada pengalaman kayak gitu? Ada, ada, Oh ada. ada. Jadi uh, nga- dia dia ngaco, tapi aku udah bilang ke HRD, aku cuman uh, nyaranin lah ya, bukan aku nyuruh buat ini harus masuk gitu. Hmm. Tapi nanti ketika penilaian itu tergantung dari pihak HRD gitu. Kalau misalkan kacau ya apa namanya? Aku aku nggak ini nggak ikut campur karena kalian yang milih gitu loh. Aku Ya. cuma nyaranin dari seleksi administrasi aja gitu. Mm-mm. Bukannya aku lempar batu sembunyi tangan ya. Namun kan aku udah punya kesepakatan di awal Mm-mm. untuk aku harus bisa ngejaga nama baikku juga di sini gitu loh. Jangan karena orang ini aku juga nanti ikut buruk seperti itu sih. Hmm. Gitu. Aku pernah punya pengalaman ini sih Ji. Tapi bukan bukan aku sih. Jadi temen temen di kantor. Jadi dia dulu itu jadi orang dalam ceritanya. Jadi orang dalam dan eh singkat cerita ya kayak tadi tuh dia interview pokoknya semuanya di tes semuanya oke. Tapi ternyata pekerjaannya ngaco banget dan itu emang kejadian sih gitu. Dan menurut aku malah kalau kayak gitu itu bukan salah kita yang rekomendasi ya enggak sih. Maksudnya kan gini, Iya, perusahaan kan kalau perusahaan yang udah gede gitu ya dia kan secara struktur organisasi kan bertahap kan banyak kan benar. gitu. Jadi misalkan dia habis interview interview HRD kan pasti interview user terus habis itu interview apa lagi tergantung level yang dia apply. Nah itu kan Benar. kalau misalkan ternyata ternyata apa namanya nih lolos dan jadi dan ternyata pekerjaan dia ngaco kan berarti lolos semuanya tuh di rangkaian tahapan-tahapan tadi kan Iya. gitu. Dan lagian em, apa ya, perusahaan kan punya punya ini kan ada masa probation kan. Nah masa probation itu ya kan bisa dinilai sebenarnya sama perusahaan gitu. Dan menurut aku untuk yang kasusnya Suyengki itu eh, kayaknya ya aku juga juga kalau misalkan jadi Suyengki ada sedikit sedikit ini sih sedikit kayak ada beban karena masukin orang nih gitu kan. Cuman menurut Benar. aku nggak usah sampai segitunya karena emang harus harus ditanemin dulu bahwa bahwa ya kita itu cuman kasih apa ya kasih shortcut di awal bener kata kamu cuman secara administrasi gitu ya mungkin secara lebih Iya, gampang kan benar. jadi HRD nggak perlu cari orang luar tapi udah langsung tanya ke kita kita kasih rekomendasi nih ini ada nih orang kamu proses ya kan Iya, udah sampai situ aja kan bener kan. sampai situ aja. Nah Benar. sampai situ aja ya selanjutnya ya kan dari tahapan-tahapan itu tadi ya orang-orang yang melalui tahapan itu yang bertanggung jawab atas tahapan itu yang juga ikut bertanggung jawab atas orang ini yang nggak perform dan Benar. tidak Benar. memanfaatkan dengan baik orang dalam gitu sih. Benar. Dan ini sih kalau kalau misalkan
ketika udah seleksi administrasi selesai, itu kan nanti udah di tangan HRD. Nah, kalau HRD-nya bener, Hmm. pasti dia tahu kok ini orang baik atau enggak, ini orang perform enggak nanti, ini Hmm. orang sifatnya seperti apa. Dia bakal tahu gitu loh. Ketika Benar. HRD-nya memang bener ya gitu loh. Hmm. Hmm. Dan apa alhamdulillahnya orang-orang yang partner-partner HRD yang pernah satu perusahaan sama aku tuh orangnya memang bener-bener gitu loh. Jadi Ah. dia tahu bener-bener Hmm. tahu orang-orang yang kualifikasinya seperti apa gitu. Hmm. Itu bagus juga sih. Jangan sampai kayak HRD-nya juga nggak paham antara kualifikasi itu gitu. Ah. Itu penting sih Nah, menurutku. benar-benar itu benar sih. Ya, ya banyak itu tadi banyak faktor ya. Maksudnya ya kita cuman kasih Iya, ini doang, cuman istilahnya kita kasih ya membuka pintu nih gitu. Tapi ya setelah itu ya proses-prosesnya ya iya, orang-orang yang di betul dalam saya itu. setuju. Dan aku pernah dan aku emang menjadi salah satu aku yang dimasukin sama sama temanku. Jadi bukan aku pelaku orang Hmm, dalam, tapi aku dibantu temanku untuk masuk. Itu aku pernah jadi seperti itu gitu. Tapi waktu itu aku berpikirannya gini, karena kan sebelumnya aku berpegangnya gini, sebelum di perusahaan yang aku memanfaatkan orang dalam, memanfaatkan koneksi, aku udah punya portfolio bekerja di media gede nih, di Trans TV. Terus habis itu hmm. aku punya orang dalam di orang tua grup gitu. Iya, Tapi aku nggak memandang itu sebagai ya udah aku punya orang dalam dan aku jadi kayak seenaknya, enggak. Tapi aku malah nganggapnya gini. Aku waktu itu nganggapnya enggak. Aku di sini masuknya pure karena skillku, karena experienceku gitu waktu itu. Emang temanku ini jadi ngebantuin apa istilahnya ngebantuin aku singkat gitu. Jadi HRD jadi tahu aku lebih 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 cepat gitu kalau lebih ketimbang cepat gitu. kandidat yang lain kan gitu, Iya, istilahnya aku benar. dititipan gitulah, titipan. Tapi Iya, aku rekomendasi. tapi aku aku malah jadi gini, aku nggak merasa berhutang budi, malah ya aku berterima kasih ke temanku, tapi aku nggak mau jadi kayak eh, punya hutang dan jadi kayak semena-mena gitu loh, semena-mena ke rekan kerja yang lain yang mungkin tidak seberuntung Iya, aku gitu. dan benar. dan akhirnya aku tidak memanfaatkan skillku, experienceku dengan baik pada saat itu sih gitu. Jadi makanya aku memanfaatkan orang dalam ini, aku yang memanfaatkan, dan itu emang helpful sih buat aku berkarir Ah, gitu. Sampai sekarang aku di RCT juga gitu. Jadi emang ya nggak apa-apa gitu sebenarnya kan, iya, memanfaatkan nggak ada apa-apa. koneksi kan, itu koneksi berarti istilahnya Nggak kalau kita apa-apa itu punya baik kan. baik, baik. Mm-mm. Gitu, jadi nggak bukan salah juga gitu, justru malah Mm-mm. itu eh, menjadi indikator bahwa kita seberapa baik kita itu membangun koneksi dengan teman-teman kita, tapi ya koneksi yang baik ya, secara Iya, secara benar. positif gitu. Makanya ketika ketika dalam berkarir pun akhirnya punya banyak koneksi, dan itu tadi. Dan kalau aku sih nganggapnya, sekalipun aku punya koneksi, aku punya orang dalam, tapi eh, aku nggak mau take it for granted, aku tetap mengandalkan skill gitu kalau aku gitu. Nah, kalau misalkan orang dalam ini kan tentu kita ketika nanti jenjang karir kita semakin tinggi, kita juga butuh orang-orang dalam ini, orang privilege ini karena buat kita nyari relasi yang lebih kan, biar kita mungkin ketika kita punya usaha sendiri Nah, atau betul, kita itu betul, mungkin partneran itu penting banget gitu loh, itu orang penting, dalam sama privilege itu gitu. penting. Relasi itu penting banget gitu. Nah, kayak kamu kan punya punya desain agency kan. Nah, kamu Iya, tahu benar. tahu klien ini kan pasti dari koneksi, Iya butuh benar dari koneksi. koneksi, dari temen kayak gitu-gitu. Jadi memang menurutku nggak ada salahnya gitu loh. Ketika punya orang dalam atau privilege itu nggak ada salahnya gitu. Hmm. Ketika kamu punya usaha pun itu penting. Contoh aja gini aja lah. Contoh CEO besar lah gitu. CEO besar mungkin ada di startup Indonesia gitu. Mereka ini terlahir mungkin dari orang-orang privilege gitu. Nah, mereka tapi bisa menggunakan privilege itu dengan baik gitu loh.
dengan skill mereka, dia bikin startup, dia bikin suatu ide baru, Hmm. dia bisa memanfaatkan privilege tersebut gitu loh. Itu Ya. sangat baik menurutku gitu Hmm. loh. Seperti nggak harus semua tuh nggak harus semua dari nol gitu, nggak harus Ya. gitu loh. Ketika punya privilege atau orang dalam itu sangat penting gitu loh untuk meraih sesuatu yang memang kita tuju, dan pada akhirnya kita harus tanggung jawab juga sama tujuan kita gitu loh, dan Heeh. kita juga punya tanggung jawab moral besar terhadap relasi-relasi tersebut gitu. Mm-mm. Dan itu Gitu. aku punya punya tokoh kayak gitu, punya tokoh ya istilahnya menjadi tokoh inspirasiku sih dalam berkarir. Tahu nggak? Atau kamu punya Siap, siap, tokoh kayak siapa? gitu? Punya tokoh? Siapa tokohnya? Kalau aku sih Nadim, Nadim Makarim. Oh, Nadim ya. Ya, dia Oke, kan oke, oke. secara privilege dia lahir dari orang tua yang Benar. punya koneksi yang di mana-mana gitu Koneksi. kan. Terus Ini dia apa? juga Advokat. ya, terus habis itu Hmm, apa namanya? Dia punya kesempatan kuliah di tempat yang bagus. Terus benar. nah itu dia itu benar-benar memanfaatkan itu dengan baik banget. Benar. Sampai dia Setuju tuh. bikin Aku bikin sangat setuju. iya, dia bikin Gojek dan dia bikin apapun itu keren sih. Dan itu Sangat yang setuju. aku pengen, maksudnya gini, eh apa namanya? Ya emang kita ketika memulai pekerjaan itu kan nggak semuanya startnya itu sama, pasti nggak sama gitu. Startnya pasti nggak sama. Ada yang ya kayak kita, orang tua kita nggak punya koneksi di Iya, mana-mana gitu. Ya it's okay, ya udahlah benar. gitu. Kita nggak bisa ngerubah itu, bener kan? Tapi Benar, benar. ketika ketika kamu ternyata punya privilege itu, orang tua kamu punya koneksi dan kamu tidak memanfaatkan itu aku jadi Ah. eh, jadi kenapa kamu seperti kayak kenapa gak dimanfaatkan gitu, Iya, iya benar. aku hanya Sebenarnya pengen gini, gitu. eh, terkadang tapi banyak apa salah tangkapnya ketika orang tua udah punya koneksi privilege gitu, malah orang tuanya yang pengen kamu tuh harus jadi gini gitu. Bukan bukan malah Oh. bukan malah anaknya aku punya punya skill ini gitu loh. Aku bisa dong dicariin orang dalam atau privilege gitu. Hmm. Aku akan buktiin kok bahwa nanti dengan skillku ini Hmm. aku bisa ngebanggain kalian gitu. Hmm. Seperti itu. Iya. Mungkin itu yang mungkin banyak apa banyak apa namanya banyak case-nya itu di situ gitu loh. Mm-mm. Keinginan orang tua tapi bukan atas dasar skill mereka gitu. Itu sih yang Nah, memang jadi PR selama ini nah di itu Indonesia seperti itu nah gitu. itu another case sih kayaknya sih, kayak Iya, bisa another orang tua case gitu. pengennya kayak kamu sih, orang tua pengennya kamu di Uh, sarjana teknik misalkan, ternyata kamu jadi sarjana desain gitu ya. benar, Ya benar. itu another case sih. Kayak gitu. Gitu. Terus ini Gitu. ada yang nanya nih, Valentuno Yoga, eh, tips nyepik orang dalam dong Pak. Gini, gini. Oke, aku suka ini pertanyaannya ini ya. Tips menyepik orang dalam ini. Ini gini sih. Ibaratnya kalau kata apa ya? Kalau kata Bob Sadino ya. Iya. Heeh. Ketika kamu ngobrol sama orang itu kosongkanlah dulu gelasmu gitu. Jadi ya ibaratnya kamu tuh harus ini harus banyak apa namanya keinginan tahunya awalnya itu dulu gitu. Jangan kamu langsung nyepik gitu. Ya kamu tanya-tanya mungkin ketika ketika kamu nggak berani bahas privasinya mereka, kamu tanya-tanya terkait dengan kerjaannya itu mereka seperti apa dan lain-lain seperti apa. Terus gimana sih sistem kerjanya dan lain-lain, sistem kerjanya dia, terus etiknya dia seperti apa dan lain-lain seperti itu. Nah, di situ udah bisa ngebuka omongan sih. Ketika nanti kamu berteman baik, kamu bisa ketika ada lowongan dong kasih tahu gitu. Tentu kalau pribadimu baik, mereka juga akan mempertimbangkan itu kok. Oh, Seperti oh itu sih. artinya membangun ini dulu lah ya, membangun pertemanan dulu itu ya. Iya, membangun pertemanan dulu gitu. Jadi Membangun lebih baik pertemanan. membangun pertemanan dulu. Betul betul betul. Aku punya pengalaman ini, Ji. Tapi klien sih. Jadi kan aku juga punya desain agency Iya, gitu. oh, Em, karena aku juga nggak ada koneksi sih awalnya. Emang nggak ada koneksi, aku cari-cari dari nol. Bener cari sendiri, muter gitu.
muter dan Susah itu oh iya, wah itu istilahnya buang-buang energi sih, tapi ya ya sudah gitu. banget. Iya, Iya. ya sudah gitu. Tapi ya ya harus dilakoni mau nggak mau kan. Pernah tuh aku ada pengalaman emang pengen ada koneksi ini lebih ke klien ya, lebih ke klien bukan untuk masuk di perusahaan tertentu. Jatuhnya pada saat itu aku jatuhnya ingin berteman jatuhnya Hmm. gitu. Ya, Jadi malah jadi teman ya. malah jadi teman gitu. Jadi Iya, pada benar. saat itu Aku aku ada. awal-awalnya itu eh waktu itu sih udah kayak ya udah ada sosmed, kita udah main Instagram, jadi ya udah DM DMan gitulah, udah DM gitu. Terus Mhm. ya akhirnya sih awal-awal sih nggak jadi klienku gitu. Kita cuman kayak sharing doang, dia bisnisnya seperti apa, terus bisnisku seperti apa gitu kan. Iya. Terus abis itu ya itu karena udah menjalin pertemanan itu, terus akhirnya karena kan udah sharing bisnis nih ya kan, dia bisnisnya seperti apa, baru tuh aku secara secara halus, aku bisa bantu apa nih buat bisnis kamu, aku punya bisnis ini, halus kan. Halus banget itu. Itu soft selling sekali. So selling tapi langsung deng gitu. Iya, 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 iya. Tapi it work Tapi Ji, it work. itu bagus pasti itu bagus. Tapi ini banyak juga yang memang benar-benar nggak kenal. Maksudnya contoh klien lah gitu. Benar-benar nggak kenal dan pertama kenal itu udah partneran jadi klien. Tapi setelah itu jadi temen tuh banyak banget gitu. Iya, Yang iya, pada akhirnya jadi temen tuh banyak banget gitu. iya, iya, itu aku sih juga. Uh, uh, Iya, itu Terkadang malah ini ya, kalau kalau branding apa, kalau agensi itu malah terkadang dimintain jadi apa ya, konsultan bisnis. Terkadang gitu malah. iya, kadang-kadang ya kadang-kadang mereka konsultasi, tapi ya kita maksudnya kan ya kita udah berteman baik gitu kan, ya Iya, kalau konsultasi doang ya udahlah gitu, for free ya kan. for free. Gitu Minta maksudnya. ide, kadang-kadang minta Iya, ide-ide, kadang-kadang ide apa gitu. brainstorming ya kan, Benar-benar benar itu brainstorming terjadi. gitu. Iya, 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 benar, benar, benar. Aku juga ada beberapa klien yang ya eh, jadi ya emang pada saat ini sih sedihnya sih karena nggak lanjut karena pandemi sih, nggak lanjut, tapi kami masih berteman, kami masih kadang-kadang chatan, aku tanya kabarnya gimana gini, gini udah gitu, karena ya aku ngerti kondisinya dia seperti apa, ya sudahlah kayak Pasti gitu. kondisinya memang lagi seperti ini sih, Iya, gitu. tapi itu sih itu gunanya buat kalian-kalian semua nih yang mungkin senasib kayak kita, yang orang tuanya Orang apa udah ya? Kalau bilang apa ya? Proletar ya, proletar. Orang-orang proletar ya. yang harus harus istilahnya kalau orang Jawa ngomong tuh babat alas, Ya, babat alas. babat Penting alas. itu, Jadi babat alas. bikin jalan sendiri. Kita wah nggak ada jalan nih, orang tua ya udahlah pokoknya mereka tugasnya udah sekolahin kita, sekolah tinggi 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 ya, ya udah Bener. setelah itu ya kita babat alas itu tadi. Babat alas sendiri. Jalan sendiri Dan udah. yang terpenting ini sih, dan yang terpenting sebenarnya ini, kalau kalian ngerasa kalian kurang gitu loh, skill kalian Hmm. atau skill lah terutama gitu, ngerasa skill kalian kurang itu, yang penting pertama tekad kalian dulu lah gitu loh. Tekad kalian tuh harus bener-bener bulat gitu. Kalian mau apa, kalian mau gimana, nanti karir kalian mau kalian bawa seperti apa. Itu sih yang penting, tekadnya itu sih. Nah, betul, betul. Terus ini ada pertanyaan lagi, Ji. Mungkin kita bisa extend nih ngobrolnya. Siap, siap, santai aja, slow, slow aja, slow. Ada pertanyaan dari Igoy. Bukannya kalau kita mau rekomendasiin teman kita harus kenal karakter dia terlebih dahulu ya, Mas. Jadi nggak random. Benar, kalau aku sih gitu. Jadi Ya, kalau ada temen bener. yang mau mau dia nanya pekerjaan gitulah, dia nanya pekerjaan, aku harus tahu dulu nih orangnya seperti apa. Karakter paling nggak itu. Kalau aku. Kalau kamu gimana, Ji? Sama. Aku juga ya karakter. Tentu aku nggak bisa kayak baru kenal orang baru gitu terus aku, maksudnya dari temenku ke temennya gitu.
terus dia mau masukin temennya ke tempatku gitu, Hmm. aku nggak bisa sih kayak gitu. Aku harus bener-bener dia temanku gitu, Hmm. dan kenal lama sih kalau bisa gitu loh. Nah, ha, ha. Karena nanti apa, nanti kan itu tanggung jawab kita juga Ya sedikit seperti banyak itu. ya emang sih ya itu tadi Mm, ada ya emang ada sedikit tanggung jawabnya itu. Dan malah kalau mm, aku kadang-kadang sekalipun teman lama ya, sekalipun aku tahu karakternya dia, kalau aku malah ada sedikit agak ala-ala interview sih jadinya. Kayak interview. iya, jadi kayak gini. Misalkan dia nanya kerjaan gitu ya. Aku nanya, "Emang kamu di perusahaan yang sekarang kenapa?" Aku nanya gitu. Oke. Pokoknya aku gali-gali dulu, aku gali. Ya, Kalau aku gitu. oke, oke, oke. Berarti ini ya apa, interview pertama di kamu berarti. Iya, kalau aku sih gitu. Ha. Jadi sebelum Eh, sebelum aku rekomendasiin aku ngirim CV ke HRD ku, aku tanya dulu, "Emang kamu hmm, kenapa di kantor sebelumnya gitu? Emang ada apa gitu?" Kalau kalau ternyata eh ada sih case temanku itu cerita di perusahaannya tuh dia kayak dia tuh tengkar gitulah, tengkar sama sama bosnya atau sama rekan kerjanya dan dia pengen pindah ya. gitu. Dan itu aku nggak rekomendasiin. Aku cuma dengerin aja gitu. Yaudah gitu, gitu. Tapi em, aku pada saat itu mikirnya gini, kita kita kerja itu eh, ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter, itu sudah pasti berantem tuh udah pasti, Pasti. udah Itu pasti. pasti banget lah. Pasti banget itu dan Itu justru kalau misalkan berantem dan pindah, kecuali kalau berantemnya seperti apa. Kalau cuman berantem secara berantem debat gitu aja dan pindah dan dia istilahnya nggak mau dengerin pendapat orang lain, menurut aku itu justru malah nggak dewasa. Justru di situ iya, diuji benar. gitu. Reputasinya malah malah buruk di situ dia kalau Mm-mm. misalkan dia menghindar gitu. Itu harus Iya, kalau aku sih benar-benar gitu ya. dihadepin kayak gitu. Gitu. Terus ini ada juga dari Suyengki lagi. Gimana nih? Gimana sikap kita nih kalau sudah lama kerja tiba-tiba suatu suatu saat posisi kita digantikan sama orang titipan. Waduh, ini Waduh. waduh. Yang baru orang titipan yang baru masuk nggak punya skill malah minta kita yang ajarin padahal kita udah kayak ditendang atau nggak dibutuhin lagi gitu. Waduh, waduh. Ini Ini kayaknya curhatan pribadi nih ya. tapi emang ada sih, emang ada. Tapi nggak tahu ya ini Iya, iya. ditendangnya itu maksudnya ditendangnya itu jadi eh dikeluarin apa gimana kan nggak tahu, nggak belum jelas ya. Kalau Iya, dikeluarin ya dan kita apa, ngapain ngajarin. apa namanya, ditendangnya itu karena mungkin apa, persaingan persaingan apa nih, persaingan persaingan apa, karirnya ini persaingan secara secara bagus atau buruk gitu loh. Jangan-jangan malah lebih buruk kan, ya enggak ini juga Mm-mm. kan nanti gitu loh. Betul, betul, betul. Itu. Kalau kamu gimana sih kalau misalkan ya let's say gini sih, mungkin mungkin gini. Kamu orang lama nih di kantor ya. Ini aku coba Mm-mm. mendalami pertanyaan Suyengki. Jadi mungkin kamu udah lama di kantor, udah lama kerja di kantor kamu ini. Terus tiba-tiba ada eh, atasan baru nih, atasan baru kamu, orang titipan dan Mm-mm. dia justru secara experience masih menang kamu. Kamu gimana Selama ngadepinnya? selama selama orang baru ini bisa berkolaborasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, aku sih masih fair-fair aja ya. Aku nggak peduli itu orang titipan atau enggak, selama dia kerjanya juga profesional, aku masih fair-fair aja gitu loh. Tetapi kalau misalkan dia malah memperburuk suasana, memperkeruh suasana, mungkin dari sistemnya dia malah lebih kacau, itu aku bakal langsung speak up sih. Aku orangnya seperti itu karena ini juga tuntutan nanti terhadap performku gitu loh. Karena dia atasanku. Kalau misalkan dia malah merumitkan diriku, performku nanti pasti lebih apa? Lebih lebih jelek gitu loh. Daripada performku lebih jelek, ya aku harus ngomong dan aku harus diskusiin ke dia langsung gitu loh. Hmm, Kayak betul, gitu. betul, betul, Seperti betul. itu sih. Setuju sih ya. Kadang-kadang ya gimana lagi, maksudnya gini, gini sih kalau aku ya, kita kan kerja ikut orang, maksudnya kita juga tidak Bener. punya power untuk memutuskan siapa yang harus masuk siapa yang enggak kan.
benar sekali. Ya ya udah kita ikutin aja gitu apa kata bos kita, ya udah gitu. Iya, At least ya bener kata Puji, at least ya sekalipun ternyata secara experience masih menang kita yang levelnya di bawah dia, ya at least secara attitude mungkin ya, attitude, terus dia juga perhatian at least sama sama timnya itu, ya disupport aja, dibantu gitu. Jadi benar. jangan jangan jadi apa kayak, ya iri sih pasti ya, kalau aku sih nggak nyalahin misalkan kok ada orang baru nih, ya ya udah tapi disupport aja gitu, kalau aku sih gitu Disupport jadinya, aja. sama sih, sama kayak Puji sih gitu. Dan Karena kebetulan, memang ini ya, karena apa Ji? di dunia kerja itu attitude sangat penting. Hmm. Itu attitude itu sangat penting sekali gitu di dunia kerja itu. Betul betul, itu itu tuh udah paling nomor satu sih kalau aku ya, apalagi kalau Iya, aku cari cari kandidat tim buat tim aku itu, aku pasti ngelihat attitude-nya dulu gitu, nomor benar. dua baru skill gitu kalau aku. Dan kebetulan Ji, aku itu di perusahaanku yang sekarang, aku itu jadi atasan titipan Atasan titipan. Oke, oke. Terus, terus. gitu. Dan tahu nggak, timku itu usianya jauh di atasku. Wow. Usianya Keren. usianya tuh udah 35 tahun ke atas lah. Oke, oke, Wah, oke, dan oke. Tapi itu mereka fair, fair aja kan? apa? Mereka fair aja kan? Nah, aku itu sempat ada ketakutan karena mereka itu udah ada di perusahaan yang sekarang tuh udah di Udah atas enam lama. tahun, ada yang udah 10 tahun di situ. Oke, oke, Dan oke. aku datang baru Oh, nih, datang baru gitu. Gitu, dan udah usianya paling muda ya kan di tim. Terus aku ngelit orang usianya di atasku di jauh atas. gitu kan. Wah, Terus, kalau terus, buat terus, aku sih terus. pengalaman yang ini ya, pengalaman baru, karena biasanya aku ngelitnya ya tim-tim Mm, yang secara usia di bawahku. Ini di atasku men. iya. Wadaw. Gitu. Nah, aku nggak tahu, mungkin ada yang berpikiran kayak Suyengki tadi. Em, Duh, kok ada orang baru yang jadi atasan gue gitu misalnya. Siapa nih gitu. Gitu kan. Pasti sih, dan itu pasti apa jadi pertanyaan juga, tapi aku nggak tahu ya di belakangku, aku nggak Iya. tahu gitu. Tapi eh sampai hari ini puji Tuhannya, timku itu malah nggak nggak ada senioritas sih jatuhnya itu. Jadi mereka juga support, jadi ketika aku tanya mereka seneng gitu ngajarin, aku juga ngajarin apa yang mereka nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, misalkan aku ada yang nggak tahu nih, misalkan timku kan ada tim motion graphic, dan aku kan ya aku tahu Benar. sedikit tapi cuman permukaan, nggak sampai dalam tentang motion graphic. Aku tanya pasti, ini kalau misalkan diginiin bisa nggak, ini bisa nggak gitu. Aku cuman berdasarkan experience, dan aku berdasarkan reference juga. Dan aku bersyukurnya itu tadi, timku yang usianya jauh di atasku, mereka support, oh bisa mas gini, ya udah jalan. Dan so far sih kalau aku, pengalamanku sekarang nggak ada masalah internal sih, bahkan bahkan aku senangnya itu eh istilahnya aku sama tim itu dekat gitu. Nggak ada senioritas, nggak ada junior gitu, nggak ada ya lo Iya. usianya di bawah gue, pengalamannya dikit gitu, nggak gitu. Dan aku Nggak, nggak. kebetulan pede juga sih dengan experience sama pengalamanku gitu. Maksudnya aku selain selain aku yaitu tadi memanfaatkan koneksi yang ada, aku juga memperkaya skill sih. Ya sama kayak kamu, Benar. yang nggak bisa kalau cuma memanfaatkan itu doang gitu. Aku juga harus memperkaya Mm, skillku. Jadi nggak semena-mena terus kita punya tim terus langsung disuruh, ya lu kerjain lah gini, ya lu kan gue suruh gitu. iya. Nggak, aku sih nggak gitu sih ya. Jadi aku benar juga juga cari apa memperkaya skill gitu kalau aku. Harus ini sih, terutama harus rajin-rajin komunikasi, diskusi itu penting banget gitu loh. Untuk baik sama mungkin atasan baru atau Heeh, bawahan yang baru gitu. heeh, Karena apa ya, komunikasi menurutku ketika ketika orang
yang memang benar-benar mereka mau menerima orang-orang baru tuh apa mereka juga harus bisa membuka pikiran mereka gitu loh bahwa aku akan dapat ilmu baru juga dari orang ini gitu loh. Betul. Kayak seperti itu. Jangan sampai saklek terus aku di sini lama kok gitu. Jangan sampai seperti itu karena itu akan malah akan ini membunuh dirimu sendiri Dan seperti siapa itu. iya dan siapa tahu ya emang ada yang bisa diambil dari Iya, atasan baru itu gitu loh. bener Ya banget, udah bener gitu. banget, bener banget. Gitu. Siapa tahu kan atasan baru itu punya perusahaanku lama di sini butuh orang loh gitu loh. Nah, Ah, terus atau kamu mau mungkin nggak di ternyata sini? dia juga punya koneksi di tempat yang lain yang Iya, ternyata ternyata makanya itu. bisa ngasih salary yang lebih gede misalkan. Nah, itu Ah, nggak ah, apa-apa ah. sih, bener, iya. Ah, ah. Itu aku juga Ya siapa tahu, ya siapa tahu kan apa atasannya sering ngajak makan bareng. Ayo traktir traktir nah, gitu. Kalau selesai kantor, ayo ayo ayo, kita ke nah mana? itu tuh. Gitu. Nah, itu yang harus dilihat sih, harus ngelihat kayak gitunya. Maksudnya Hmm. jangan jangan ngedepanin em, apa namanya? Jangan jangan kayak suuzon gitu loh. Jangan kayak Iya ya suuzon, benar-benar. malesan sama orang ini ya titipan gitu. Iya. Ya udahlah gitu loh. Maksudnya ya orang kan, maksudnya mungkin ada orang iri, gue masuk perusahaan ini benar-benar interviewnya sampai panas-panasan, sampai malam nungguin nungguin kandidat-kandidat yang lain, dia kok gampang banget masuknya kayak Gak gini. apa-apa. Nggak usah, udahlah nggak usah. Itu kan Iya nggak usah. istilahnya. Iya, kalau aku bilang sih, secara aku bilang tuh blessnya tuh beda-beda, maksudnya berkat orang tuh beda-beda Benar gitu, ya udah gitu. benar. Benar, Jadi aku setuju. Karena ini, apa namanya, jangan sampai kita jadi orang yang memang kita nggak bisa, kita menolak menolak perubahan lah. Jangan sampai kita jadi orang yang menolak perubahan, padahal perubahan itu untuk yang lebih arah ke lebih yang lebih baik. nah, iya, siapa tahu emang bosnya masukin orang kenalan dia ya emang untuk perubahan, bisa jadi kayak gitu. Iya, iya, benar-benar gitu. Sering kok terjadi di perusahaanku juga ketika malah ini malah 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 yang atas-atas gitu kayak semacam VP dan lain-lain itu uh, ada VP, ada VP baru, ada PM baru, PO baru seperti itu malah menurutku adalah satu dua orang yang penolakan gitu. Tapi aku pribadi ini ilmu baru nih orang-orang yang memang apa jam terbangnya tinggi gitu loh. Nggak mungkin enggak gitu loh. Mereka dijadiin VP, mereka dijadiin PM, PO. Ini pasti jam terbangnya tinggi di dunia Pasti. startup seperti itu. Iya. Nah, apa aku juga ini aku harus dapat ilmunya nih dari mereka ternyata dapat juga gitu loh yang pada Pasti. akhirnya mereka support kayak kamu tuh loh mending apa kan biasanya di perusahaan tuh ada kayak dana apa ya dana buat kita ngolah skill lah kayak kita harus ikut workshop Pelatihan, ini ya training. gitu. Untuk menaikkan skill kita itu ada dana seperti itu kan. Hmm. Yang pada akhirnya mereka kasih saran, loh, kantor tuh lu punya dana ini, kamu ikut toh ini, kamu ikut ini, kamu ikut ini gitu. Wah, aku malah kayak, wow, ini gratis loh, gitu. Ya wes, aku ikut gitu. Yang pada akhirnya skillku semakin Nah, naik pelan-pelan, gitu-gitu. nah, betul, betul. Betul, setuju, setuju. Padahal dulu-dulu pas pas belum ada VP baru, belum ada PMPO baru itu aku nggak tahu kalau ada dana itu gitu loh. Tapi mereka kayak ya mereka terbuka gitu loh. Hmm. Ini anak-anak perlu buat menaikkan skill mereka gitu loh. Hmm. Ini bagus gitu, seperti itu. Selain bagus untuk perusahaan juga bagus untuk diri mereka masing-masing gitu loh. Mereka juga update tentang perkembangan dunia teknologi gitu loh. Hmm. Karena kan aku kerjanya sebagai UI UX designer gitu, yang Hmm. pada akhirnya aku juga butuh perkembangan teknologi, perkembangan skill, apa yang baru itu harus aku pelajarin juga seperti Hmm. itu. Betul, betul, betul. Setuju sih, setuju. Ya itu tadi, ya udahlah, nggak usah karena merasa di perusahaan itu perusahaan kita paling lama Iya, di situ terus menolak ada orang baru yang kebetulan punya privilege masuknya. Ya udah gitu, udah, biar jangan sampai menolak lah. Intinya jangan sampai menolak. iya support, maksudnya kan tujuannya itu gini aja, objektifnya aja gitu. Kita Iya, kerja kan bener, untuk kemajuan perusahaan ya. Kita jadi ngomong perusahaan, bener. jadi ngomong kerja. Ya udah, itu aja objektifnya. Kalau 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 kamu emang nggak suka sama nih orang, sama atasan baru, daripada kamu kerjanya nggak maksimal, mending kau resign. Kalau aku gitu. Iya, Daripada kamu iya mengacaukan tim bener. nih, mending kamu resign. Bener,
Mending kalau aku mending gitu. mending resign. Benar-benar. Daripada Karena kamu sangat-sangat sangat-sangat mengganggu sih itu. mengganggu, iya. Daripada kamu Sangat-sangat. kerjanya jadi misalkan kamu biasanya 100% terus ada atasan masuk baru gitu yang kamu tiba-tiba secara nggak jelas, aku ngomong secara nggak jelas kamu nggak suka gitu. Terus kerjamu Iya. jadi menurun, performa jadi 50%, udah lah mending kamu resign deh, cari tempat yang baru. Iya. Kalau aku sih gitu. Karena kalau misalkan kita udah percaya kayak ini udah cukup nih pengalamanku di sini gitu, Hmm, cari kerja baru, ya udah cari kerja baru. Jangan sampai kena zona nyaman lah intinya gitu loh. iya. Karena memang ya kita orang-orang ini diciptakan buat selalu berkembang kan. Kalau Iya, kamu stuck terus di tempat itu kan ya nggak baik juga buat kamu gitu loh. betul. Kayak Tapi ya gitu. siapa tahu sih, Ci. Maksudnya gini, eh apa namanya? Kadang-kadang di dunia kerja itu ya kita apa namanya? Udah nggak relevan lagi ngomong soal maksudnya perang usia ya, maksudnya ketika Mm-mm. iya, ketika misalkan nih ya, misalkan contohnya kamu nih. Aku yang udah kerja di perusahaanku yang sekarang Iya, udah lama. Terus kamu tiba-tiba masuk, kamu yang usianya jauh di bawahku. Terus ya, aku menolak kamu. Tapi kan bisa aja kamu punya pandangan yang baru gitu loh. Sekalipun kamu muda dan jadi nggak relevan. Maksudnya benar. gini, kadang-kadang orang yang usianya mereka anggap senior nih, mereka udah kayak nyaman gitu. Tadi kamu bilang nyaman sama kondisi mereka Yang sekarang ada. gitu. dan Ah, ah. dan jadi ketika masuk perubahan nih, which is orang-orang baru, orang-orang yang muda nih biasanya, aku nggak tahu nanti, mudah-mudahan kamu ngalamin sih, karena aku ngalamin. Iya, iya, iya. Karena aku Aku ada. ngalamin memimpin orang usianya jauh di atasku. Itu em, challenge-nya banyak sih. Challenge-nya banyak. Challenge diremehin lah, challenge Iya, di pasti itu. Itu pasti kok. gitu. Itu udah pasti sih. Kalau sebenarnya ini, sebenarnya kalau di Remain itu udah pasti karena kan kita ini umurnya di bawah mereka gitu. Aku ada sih, ya banyak di agensiku malan, di agensiku tuh aku banyak kan pekerja di timku tuh umurnya di atasku semua gitu loh. Yang pada akhirnya aku harus gimana caranya biar mereka ini percaya sama aku dan apa kita bisa kerja bareng gitu. Ya pertama-tama pasti ada lah diremehin, terus kok aku dipimpin sama orang yang lebih muda sih gitu-gitu. Itu pasti ada lah gitu. Tapi gimana caranya kita buat uh, ngasih kepercayaan ke mereka bahwa apa kita ini bisa kok gitu loh. Hmm. Kita ini juga apa namanya, aku juga apa namanya menghargai kalian gitu loh. Hmm. Kita bareng-bareng yuk bisa lebih baik gitu loh. Maksudnya seperti itu sih. Oke. Ya, terus ini ada pertanyaan nih, Ji, Di lah. Ngomongnya kok jadi Di ya. Dari siapa? Dari Yenanda. Waduh, tapi ini di luar kekuatan ya. Eh, mungkin bisa bisa juga kekuatan sih. Jadi gini, pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasin atasan yang punya perasaan sama karyawan sehingga menghasut bos atasannya dia itu untuk memecat karyawan yang mengancam posisi pacarnya ini. Waduh. Ini Waduh. ini kekuatan yang lain sih. Ini. Ini kekuatan yang lain. Ini kekuatan yang lain ini. Jadi kayak kayak kamu punya pacar gitu di satu perusahaan, dan kebetulan aku masuk dan aku mengancam posisi pacarmu ini, dan kamu mengasut bosku untuk memecat aku. Ini Tapi kalau kekuatan. misalkan skillnya si pacarnya sama skillnya si orang baru bisa diadu dan masih bagusan si pacarnya sih nggak apa-apa bilang ke bosnya gitu. Tapi kalau misalkan skillnya si pacar sama orang baru ini skillnya oke sama yang orang baru dan attitude-nya oke sama orang baru ya ya gimana gitu loh. menurutmu ini Kalah. menurutmu ini kategori kekuatan apa nih? Kekuatan orang dalam atau kekuatan cinta? Kekuatan cinta ini. Kayaknya mereka udah sama-sama di dalam soalnya. Jadi udah, Tapi nggak tahu ya kalau udah cinta buta ya. Cinta buta kan ini ya susah ya. aku belum pernah punya pengalaman kayak gitu sih. Maksudnya ada teman yang kayak gitu, belum belum pernah punya sih. Kamu punya kayak gitu?
belum ada sih, belum ada sejauh ini belum ada. Cuman kalau kalau logika aku ya, logika aku balik ke bosnya sih, balik ke bosnya. Maksudnya gini, Iya, kalau bosnya fair gitu, ya ngapain gitu, ngapain kayak gitu, iya, ngapain pakai menghasut-hasut lah. Maksudnya kalau emang kerjanya, maksudnya gini, oke. ya itu tadi kalau misalkan ternyata secara secara kemampuan lebih bagus, apa, bukan pacarnya misalkan, ya udah terima aja gitu Iya, maksudnya. iya harus sih. Dan kalau emang mau saingan nih, ya saingan sehat dong. Iya, Ya saingan benar. skill gitu. Dengan skill harus realistis sih sebenarnya. Iya. Dan Jangan mempertahankan seseorang yang demi demi bisa bucin di satu kantor. Ya, bawaan ini. betul betul betul, iya. Ya maksudnya gini, eh, perusahaan pasti akan cari orang yang emang punya skill gitu loh. Ya kita harus objektif Mm-mm. gitu. Ya, kita harus terima misalkan kalau kamu nggak mau nih, nggak mau terancam posisi kamu, ya kamu harus kuatin skill kamu dong. Benar, benar Gitu. setuju aku. Ngapain mengasut-asut itu? Tapi ya semoga bosnya nggak, semoga bosnya orangnya fair gitu, emang ngelihatnya secara Iya, objektif orangnya seperti apa. harus dong itu. Karena itu juga ya bosnya apa dia juga kerja ikut orang, ya harusnya dia juga harus paham lah itu mengenai Nah, hal tersebut. nah, iya iya, benar-benar. Tapi ya kalau case-nya kata Yenanda lagi, kalau atasannya ini ternyata nggak realistis, terus memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan bos ke dia, wah, ya aku bilang sih sulit sih. Maksudnya Sulit. ya emang emang ada faktor dari bosnya juga gitu. Selain ya udah, maksudnya kalau kita udah nunjukin skill kita udah maksimal nih, dan ternyata ternyata saingan kita ternyata memanfaatkan jalur lain, memanfaatkan kekuatan lain, wah ini ya sudah gitu. Ya sudah. Maksudnya Kalau gini lah, cari di tempat lain tuh apa? Cari aja di tempat lain gitu loh. Tempat lain juga nggak mungkin ini kok, nggak mungkin menutup kemungkinan buat menerima kalian kok gitu loh. betul Karena apa namanya rezeki itu nggak ada di situ doang gitu loh. betul, Daripada masalahnya terlalu rumit iya dan kayak apa? Nggak itu kan juga apa perusahaannya orang ya. Kalian punya masalah di situ. Kalau gimana ya? Mungkin kalau orang yang bos-bosnya yang memang kayak nggak peduli gitu, coba deh kalian balik pikir lagi gitu loh. Kayak ah yang punya usaha ini bosku, tapi kok aku bermasalah sama orang-orang yang sepantaranku ya buat apa gitu loh. Nggak menguntungkan gitu loh. Dalam arti gitu loh. Buat apa sih kalian bertengkar di bawah sedangkan bos kalian tuh santai-santai. Gitu buat apa gitu loh. Mending kalian kalau misalkan kalian udah percaya diri kalian sendiri, kalian mm, carilah tempat yang lain, betul, kerja yang lain gitu loh. Itu pasti ada kok, nggak mungkin nggak ada gitu. Kalau skill iya kalian itu udah bagus seperti itu sih. iya. Buat Dan apa sih tengkar-tengkar sedangkan bos kalian tuh enak gitu? Kan nggak ini juga gitu loh. ya ngapain, maksudnya iya Nggak benar, relevan gitu. iya. Dan yang aku percayain gini sih, em, apa namanya, rezeki itu nggak akan kemana, maksudnya gini. Bener. Iya, jadi ya udah, ketika ketika ternyata di tempat kita yang sekarang ternyata kondisi pekerjaan, kondisi apa, kantornya ternyata seperti itu, politiknya ya kan, pasti setiap kantor tuh ada politiknya sih, Oh pasti sih, pasti 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 itu nggak menurut kemungkinan tuh. Wah pasti. banget politiknya besar banget tuh. Oh pasti. Nah kayak aku Ji, aku di Trans TV, di Orang Tua Group, dan sekarang di RCTI, perusahaan gede, nggak mungkin nggak ada politik, pasti ada. Iya Dan itu pasti emang ada. ada, emang bener ada. Dan ya kita udah nyemplung di situ, ya udah gitu. Pilihannya kita, pilihannya cuma dua, ya kita bertahan dengan kondisi seperti itu, atau kita cari tempat lain gitu. Kalau kita nggak tahan, ya Bener. udah kita cari tempat lain. Dan kalau aku sih meyakini, ya selama kita emang orangnya punya skill, skill kita kuat, kita pasti akan dicari sih sama perusahaan lain. Nggak cuma perusahaan Bener kita doang bener. gitu. Sebenarnya skill itu
kalian bisa ngukur dari diri dalam diri apa diri kalian sendiri sih. Maksudnya seberapa skill kalian yang udah kalian dapat gitu. Kecuali ini ya Betul. sertifikat-sertifikat ya. Biasanya kan ada sertifikat-sertifikat juga itu penunjang lah gitu loh. Tapi balik lagi kalian ini sudah seberapa sih skill kalian gitu loh untuk masuk ke jenjang berikutnya gitu. Apakah udah cukup atau belum gitu. Jangan minder juga gitu loh. Kalau kalian minder ya selamanya bakal minder gitu dan takut gitu loh buat mencoba hal baru. Itu sih yang terpenting kayak gitu. Karena apa ya? Kalau aku tuh selalu punya mindset uang itu akan mengalir ke orang yang berhak secara skill gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut gitu loh untuk kalian apa nggak dapat uang gede, nggak dapat cuan gede gitu. Karena uang itu akan mengalir ke orang yang berhak secara skill gitu. Jadi tenang aja, selama skill kalian nanti selalu berkembang, pasti uang akan ngalir kok. Seperti itu. Kalau Betul. misalkan uang itu nggak ngalir di perusahaan kalian sekarang, mungkin di tempat yang lain. Gitu. Ya itu. Ya betul sekali. Nah, itu sih untuk menjawab menjawab eh, keluh kesah dari Yenanda itu sih. Kalau kata Igoy kekuatan underground. Waduh, aku sih nggak tahu itu. Kekuatan, Kekuatan baru lagi itu. Serius nih. kekuatan underground. Iya. Tapi itu kalau aku bilang sih politik sih. Itu udah politik karena udah memanfaatkan kedekatan dengan bos. Itu Iya. udah itu ada main politik. Ya udah gitu. Dan aku pernah loh Ji, pernah pernah perang kayak gitu, pernah perang dengan, tapi waktu itu nggak kayak gini sih kasusnya. Jadi emang kami tuh lagi berdebat ya biasa kan sebenarnya, dan ternyata dia baper. Aku debatnya Wah, itu sama ini bos bisa nih. cewek tapi bukan bukan satu divisi gitu, Ah, dan ah, ah, kebetulan ah. aku levelnya di bawah dia gitu, tapi dia bukan satu divisi. Jadi dan karena aku tipenya itu tadi, karena aku tipenya ketika ada orang ngomong dan menurut aku apaan sih pendapat kok kayak gini gitu, aku pasti akan debat Iya, iya, iya. gitu. Nah, Tapi dia baper dan terusan. dia baper, wadah, baper ini yang susah nih sama bos Susah itu. cewek nih, waduh. Ya udah, terus akhirnya waktu itu dia sempat sempat tuh ngomong ke bosnya gitu. Terus akhirnya ya udah sempat sempat rame sih waktu itu, tapi karena Terus selesai gimana tuh? Selesainya gimana tuh? selesai selesainya sih waktu itu akhirnya ya karena aku punya atasan juga, dia atasanku juga ngebantuin aku gitu, akhirnya nengahin ya udah gitu. Sempat beberapa minggu tuh dia eh ya aku sih berusaha nggak baper ya, karena Iya, kalau aku iya. kerja ya aku nggak Namanya bawa kerjaan hati kerjaan. istilahnya gitu sih. Iya, Kalau bener. aku gitu sih Dari kerjaan gitu. lah gitu. Ya udah, kerja kerja aja. Sempat tuh beberapa minggu tuh pas papasan gitu ya, misalkan ke kantin aku, bu gitu, dia nggak nyapa balik. Waduh. Ya Emang udahlah. terkadang tuh, emang seharusnya gini sih. Terkadang emang banyak ketika case-nya orang case-nya orang kuliah sama orang kerja ini beda gitu loh. Tapi Banget banget bagusnya di kuliah itu kita diajarin buat gimana loyalitas sih kalau di kuliah itu kayak kita harus ngerjain misalkan tugas dan lain-lain sampai malam-malam seperti itu kan. Kalau kuliah kan tanpa dibayar pun kita kerjain lah untuk ya. tugas-tugas gitu. Nah, itu bisa diterapin di dunia kerja. Namun untuk perbedaannya itu sangat besar tuh ketika ada di attitude, terus cara kerja dan lain itu sifat pun juga beda gitu loh. Seperti itu sih. Bener, bener banget. Kita jadi Gitu. ngebahas banyak banget ya soal Iya, kekuatan-kekuatan ini, kekuatan goib. yang Kekuatan penting goib. inilah. Aku mungkin ini sih perbanyak experience aja sama skillnya gitu loh, sama relasi sih. Relasi itu penting banget sih. Itu penting banget itu relasi. Intinya tidak salah ya mempunyai kekuatan-kekuatan Nggak itu, salah, tidak salah ya nggak udah. salah, nggak salah. Ketika kamu terlahir punya privilege, orang tua kamu punya dana, punya koneksi, manfaatin gitu. Benar. Jadi apa?
kalau teman-teman di sini mungkin apa namanya dia terlahir memang orang-orang privilege, orang dalam gitu, manfaatin dan kalau bisa sesuai dengan passion kalian gitu loh. Nah, Itu itu malah lebih 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 cepat. lebih Dalam arti cepet lebih banget. cepat itu Benar-benar. lebih cepat. Kalian juga tentu tekadnya juga lebih besar, Iya, tentu lebih cepat juga karir kalian pengen betul. seperti apa itu lebih Betul. cepat. Betul. Ya mungkin bagaimana carian kalian jelasin ke orang tua lah gitu terkait dengan apa Mm. skill kalian dan Kalau lain-lain gitu. itu kalau ternyata orang tua aja punya punya keinginan yang berbeda ya. Tapi kalau ternyata orang tua Iya, kalian ngikut aja apa mau kalian, wah itu another privilege sih kalau aku ya. iya. Itu Tapi or, tapi jangan lupa juga kalian juga harus punya tanggung jawab terhadap pilihan kalian. Itu betul. sih. Betul itu. Itu. Udah ya contohnya contoh ini sih contoh paling gampang tuh milih jurusan kuliah lah gitu. Ya, Udah orang tua kalian eh, punya sumber daya dana yang gede, kalian kuliah di universitas yang bagus, terus kalian istilahnya milih jurusannya ngasal gitu, kuliahnya jadi ogah-ogahan, nah itu kalau buat aku sama Puji itu aduh. Aku aja pengennya tuh misalkan kita pengen kuliahnya di mana gitu ya, terus nggak iya. ada kuliahnya mahal banget gitu men. Tapi ternyata Sebenarnya di kalau kuliah mahal sama jurusannya pas sama kalian dan kalian tahu tuh tujuannya ke depan tuh bakal seperti apa gitu. Meskipun masih kayak nerawang nanti tujuanku seperti apa gitu. Tapi ketika kalian udah kuliahnya pas dan mungkin orang tua kalian support yang kuliah mahal, manfaatin itulah gitu. itu Itu harus suatu banget. Mm-mm. apa ya? Kalau di Indonesia Idol apa? Golden ticket ya? Oh iya Golden itu. ticket. Betul betul. Golden ticket. Iya. Itu sama kayak misalkan gini, kita kan anak desain ya, anak desain. Terus ya kita tahu lah, pas kuliah peralatan anak desain itu nggak murah, men. Laptop, Bener, bener, itu bener. laptop, belum lagi kalau misalkan butuh kamera buat praktek Bener. foto, video, Praktek. udah dananya kan Itu sangat-sangat gitu. lumayan Nah, dananya membengkak. iya itu. Itu sih ya, itu berlaku juga ketika kamu apa namanya? Kerja dan itu tadi kalau dari tokoh kita sendiri ya yang orang Indonesia aku tuh paling respect sama Pak Nadiem, keren sih beliau. Si ini kok yang luar negeri juga ada. Kalau mau misalkan teman-teman mau ngambil contoh mungkin yang terkenal Bill Gates itu juga orang dari orang privilege mereka Iya, tuh. Bill Gates juga, Bill Gates. Jadi bukan benar-benar dari orang nol gitu. Mereka dia dari orang privilege juga. Kalau nggak salah ibu atau bapaknya itu kerja di bank gitu. Hmm. Terus dia juga kuliahnya juga lumayan bagus di Harvard dan lain-lain. Itu dia juga ada privilege di situ juga sih, Heeh. seperti itu. Dan ini kadang-kadang ini orang tuh salah nangkapnya gini. Em, kan ya kayak Steve Jobs tuh, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, terus Bill Gates, kuliahnya kan drop out kan. Iya, iya Nah, drop ini out. kadang-kadang orang tuh mensalahartikan gitu. Udahlah gue kuliahnya drop out aja ntar kan jadi orang sukses ya nggak gitu juga Mali. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga mereka mereka eh yang orang-orang hebat yang kita kenal sekarang ini tuh mereka emang ngejar passion mereka dan mereka Benar, orang tua mereka itu punya privilege dan mereka memanfaatkan itu dengan benar baik sekali. akhirnya ya udah mereka jadi gitu dan sayang Benar banget sekali. buat iya dan sayang banget buat kalian yang punya privilege lahir dari orang tua yang punya banyak koneksi, sumber daya dananya ada, dan kalian gak manfaatin untuk kalian jadi sukses gitu. Sayang banget. Nah, dan ini sih pesan terpentingnya ini. Kalau misalkan teman-teman itu udah kerja nih di perusahaan satu gitu, itu sayang banget kalau kalian nggak manfaatin, kalian punya relasi, punya temen. Kalian cobalah bikin usaha apa gitu. Ya, mungkin apa freelance kalian atau part Betul, time kalian. betul. Manfaatin lah relasi di situ gitu loh. Iya, Karena apa namanya ya kita juga harus punya usaha sendiri gitu loh. iya, Dalam arti gini, para CEO-CEO besar kayak Facebook, terus Amazon dan lain-lain tuh mereka dulu juga pekerja sama, pekerja buruh gitu loh, kerja di perusahaan orang.
Tapi mereka bisa untuk punya kayak Facebook ini dulu pekerjaan sampingnya si Mark gitu loh. Terus akhirnya dia pada waktu itu Facebook akhirnya bisa berdiri sendiri. Akhirnya si Mark ini juga akhirnya resign gitu di tempat kerjanya. Begitu pula Nadim. Nadim dulu ini sebelum di Gojek, dia ini ada di Kartuku, terus kemudian ada di Zalora, apa Lazada Oh gitu, iya, pokoknya pernah. antara itulah. Oh, oke oke. Ya, pernah. Jadi sebelum itu dia ada di sana gitu loh. Nah, setelah itu dia juga punya Gojek ini gitu loh. Yang Mm-mm, pada akhirnya Gojek ini juga ngerekrut orang-orang yang dari sana, dari Kartuku gitu-gitu. mm-mm. Yang Betul. sekarang Kartuku diakuisisi sama Gojek, tuh Nah, kan. Seru sebenarnya. nah itu benar-benar sih. Dan itu juga kejadian sama pengalamanku sih, Ji. Jadi aku membangun relasi karena kan aku sendirian di Jakarta, ya udah. Akhirnya aku membangun relasi dengan teman-teman, termasuk dengan para atasanku dulu di Trans TV ceritanya gitu. Jadi tapi aku membangun relasinya ini benar-benar secara profesional ya. Artinya aku nggak membangun koneksi ini dengan cara yang lain, maksudnya kan ada tuh Iya, iya. cara yang lain ya, you know what I mean lah. Tapi Iya, iya. aku benar-benar membangun relasi ini secara profesional. Artinya Udah profesional. aku ngasih tahu nih, aku dari daerah gitu. Aku nggak kalah sama orang-orang Jakarta. Aku punya skill, dan pada saat Benar. itu banyak atasanku yang lain, nggak atasanku langsung ya, atasan dari divisi lain ya tahu ternyata oh Angga itu bisa gitu. Dan Mm-mm. kejadian ketika aku eh, apa namanya apply di RCTI, ternyata bosku itu eh, apa namanya atasan divisi lain dulu, Oh, gitu ceritanya. Gitu, jadi dan dia tahu portfolioku tuh, dia tahu, jadi dia nggak perlu minta portfolioku waktu itu karena dia tahu iya, kerjaku iya, seperti iya, apa. iya. Mantap. Gitu. Dan aku yang kaget, Luck malah banget. aku yang nggak tahu awalnya gitu. Ternyata aku kan ceritanya itu aku apply doang, istilah kemarin itu apply doang, tapi aku nggak Hmm. tahu kalau ternyata aku itu di interview user sama ini beliau ini gitu. Sama beliau itu ya. Iya, terus dia cuman cuman bener nanya soal eh, pengalamanku di kerjaan sebelumnya doang gitu, tapi nggak minta portfolioku, Oke, serius. oke, oke, oke. Wah, itu seru sih. Itu sisi luck juga sih dari Mas Angga. Iya, Maksudnya tanpa tanpa Mas Angga juga tahu, akhirnya ada keajaiban itu gitu loh. iya, serius waktu Itu. itu. Seru sih ngomongin ini Oh, kayaknya. gak bisa ya kalau ngomongin tentang privilege orang dalam gitu. Iya, Yang terpenting sama sih, itu kesimpulannya sama lah, antara privilege orang dalam terus luck skill itu. Privilege sama orang dalam ini kan eksternal gitu loh. Jadi itu kalau bisa kalian manfaatin aja nggak apa-apa gitu loh. hmm, Luck sama skill ini ada di dalam diri kalian gitu, internal. jangan Itu dilupain. untuk kalian gimana caranya buat uh, ngedapetin privilege itu dengan cara skill kalian dan luck kalian itu Betul, gitu. betul. Dan yang terpenting tadi pesannya, apa namanya, uang akan mengalir ke orang yang berhak secara skill sih. Itu. Yes, Gitu Mas Angga. gitulah. Jadi gitu teman-teman. Setengah. Yang terima kasih banget kalau masih ada yang ngikutin pembahasan pembahasanku hari ini sama Puji. Tadi ada Igo ya, tadi dia pamit live. Iya, iya, iya. Itu Thank you kayaknya banget. temanku deh itu. Oh Itu kayaknya iya. temanku deh. Ah. Oh, wah, mantap mantap. Ada netizennya juga ya diajak ya. Ditunggu next materinya. Siap, siap, siap. Nanti mungkin kita kolaborasi lagi Buji, nggak tahu nanti tentang, kayaknya lebih Boleh, seru ya boleh, kita boleh, ngebahas boleh. soal soal Kayaknya ini deh, pekerjaan gitu. tentang tentang ini aja, tentang apa? Mungkin tentang desain gitu. Wah, Oh, terlalu berat ya, teknis banget itu. secara spesifik Jangan-jangan. ya. Boleh, boleh lah. Maksudnya Iya, pengalaman-pengalaman. Maksudnya kan kita punya punya desain agency masing-masing kan, iya. punya Oh, bidang itu sendiri-sendiri. penting.
Itu bagus Iya, tuh mungkin sharing tuh. teman-teman ada yang dengerin ada punya punya desain agency Saran-saran. atau sedang memikirkan oh kayaknya gue mau bikin desain agency sendiri aja deh gitu. Nah, itu mungkin nanti mungkin kita bisa bisa ini ya, bisa next materi ya Ji ya. Ya, ya, boleh, 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 boleh banget, Gitu. Oke. boleh banget. Oke, sekali lagi thank you ya Puji ya untuk waktunya. Sama-sama Mas, terima kasih udah diajakin kolaborasi Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrol banyak lah. Ini bagus sih buat apa media berbagi ilmu juga sih menurutku. Iya, Berbagi pengalaman, berbagi ilmu itu bagus juga sih gitu. iya. Makasih Mas Angga, terima kasih banyak. Iya, aku yang thank you juga sih. Kamu juga sudah meluangkan waktu. Kamu sibuk-sibuk kayaknya lagi sibuk nih kayaknya. Ya lumayan WFA lah, tuh bikin sibuk tau daripada banget, WFO. banget, 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 banget. Aduh, harus jaga, tapi tetap teman-teman tetap harus jaga kesehatan lah. Itu Itu penting harus banget tetap sih jaga sekarang. kesehatan sih. Itu benar. Harus tetap Penting, jaga penting. kesehatan. Jangan ya kalau bisa nggak lembur lah gitu ya kan. Iya benar, jaga kesehatan, terus beli makanan sama buah-buahan dari pedagang lokal lah gitu. Nah, support Gitu. support pedagang lokal, entrepreneur lokal, Iya, support desain agency lokal. desain agensi lokal, biar kita makin cuan gitu ya. Iyalah gitu. Mungkin kalau teman-teman ada punya bisnis nih, punya bisnis dan butuh butuh didesain, boleh lah ngubungin ya kan. Kontak Butuh kita. gitu, butuh konten gitu misalkan di sosial medianya gitu. Ya, oke Ya, lah Ji. Thank you banget ya Ji. Sekali oke lagi Mas, thank you sama-sama dan Mas Angga. dan apa namanya ini? Salam buat keluarga. Salam buat keluarga dan semoga kamu sama sekeluarga dalam kondisi yang sehat. Amin, amin. Gitu. Sekarang tuh yang terpenting emang itu sih, Sehat. kesehatan itu. Betul. Semua pesan, semua pesan itu di mana-mana. Yang penting kalian sehat-sehat. Itu Betul. semoga semua sehat lah. Mas Angga juga sama keluarga juga sehat. Betul. Oke. Gitu. Ya. Oke deh kalau kayak gitu. eh Oke, kita sementara ini sudah selesai pembahasan kita. Mungkin nanti kita akan kembali lagi dengan materi yang lain ya, Ji. Ya? benar. Kalau misalkan apa teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut, apa mungkin mereka bingung karir mereka ini gimana ya gitu, kok nggak sesuai gitu, bisa hubungi Mas Angga. Mas Angga ini Oh, jago atau ini. ini, atau bisa juga ini DM Ya, Mas DM, Puji DM. Setio nih. Coba Mas Oh, Puji, akun Instagramnya Mas Puji, Sambio, O-nya dua. Dah, itu s aja. at I, SAMBIYOO. Ya, gitu. gitu. Ya itulah kalau misalkan teman-teman ada mau masih masih ada yang ingin melanjutkan sharing boleh monggo ke Mas Puji atau ke saya juga nggak apa-apa Sama-sama juga bisa. ke @anggapan boleh lah Angga Madita. Siap. kita saling follow-followan di IG kita saling Iya, sharing gitu ya kita saling tukar-tukar insights soal kehidupan yang sangat kehidupan. yang sangat berat ini gitu ya oke. Oke, Oke, sementara siap. seperti itu aja Buji. Thank you banget sekali lagi dan Terima kasih Mas Angga. ya sampai ketemu di konten berikutnya. Konten berikutnya. Oke, terima kasih Oke. teman-teman semuanya. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah join ya. Bye bye. Bye.